Setelah memasuki Guiksu, oh, aku sangat menderita. Naga merah itu tidak ada apa-apanya. Bahkan, ia tidak ingin memakanku. Ia datang untuk menyenangkanku karena aku menjadi saudara iparnya yang murah. Akan tetapi, ketika aku menyendiri di sana untuk memahami api sejati Samadhi, aku melupakan segalanya. Ketika aku bangun, 2 tahun telah berlalu. Aku sangat lapar sehingga aku memandang naga itu seolah-olah ia adalah ikan loah yang direbus. Kemudian aku pergi mandi, dan kemudian aku mencium bau daging panggang. Aku pergi untuk meminta sepotong daging, tetapi aku tertangkap dan dipaku dengan 4 paku yang begitu tebal. Pada saat ini, Fang Xing dan Da Jinwu telah menduduki gunung tulang putih milik Raja Beruang dan mengeluarkan anggur berkualitas yang disembunyikan di tungku Raja Beruang. Mereka tidak pergi ke tempat yang kejam dan brutal untuk membasmi monster kecil yang gemuk untuk dimakan, tetapi hanya mengumpulkan seikat daging kering, buah-buahan, dan barang-barang lain yang disembunyikan oleh Raja Beruang sebagai hidangan, lalu minum dengan meriah di depan sekelompok monster kecil. Ketika berbicara tentang masa lalu mereka, Fang Xing mendesah saat berbicara. Ketika setan-setan kecil itu melihat bahwa raja telah jatuh ke tangan mereka, dan mengetahui bahwa kedua orang ini sangat kuat, tidak ada seorang pun yang berani melawan. Hehe, untung saja aku tidak mengikutimu di. Si gagak emas besar merasa agak lega dan terkekeh 2 kali, merasa beruntung karena dia berhasil lolos saat itu. Fang Xing melotot, apa katamu? Great Golden Crow segera berkata dengan serius, tidak apa-apa. Ayo, apa yang terjadi selanjutnya? Fang Xing terkekeh dan berkata, apalagi yang bisa terjadi kemudian? Aku menanggung penghinaan dan mengorbankan penampilanku untuk menyelinap ke klan mereka. Kemudian, aku menemukan kesempatan untuk menarik monster dan mengalahkan mereka. Kemudian, klan Sunlong muncul, begitu saja, aku mendapatkan harta karun dari Taois tertinggi, Dapeng sang raja jahat mendapatkan daging burung vermilion, dan Dagouzi bahkan lebih beruntung. Dia mungkin telah menjadi abadi ketika dia bangun. Ini, apakah ini benar? Gagak emas besar itu tidak lagi menunjukkan ekspresi lega. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi dengan penderitaan. Setelah beberapa lama, ia meratap dan terbang untuk memeluk kaki Fang Xing. Paman Fang, aku salah, aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak meragukan kemampuanmu sejak awal, aku seharusnya mengikutimu. Ngomong-ngomong, bisakah kau memberiku salinan kitab suci Dao tertinggi? Atau bisakah kau memberiku 10.000 atau 20.000 binatang buas di Guiksu? Jika itu tidak berhasil, aku akan rugi, bisakah kau memberiku setengah kolam cairan petir penciptaan? Menatap mata hijaunya yang menatapnya dengan penuh kasih sayang, Fang Xing merasa mual tanpa alasan dan menendangnya. Terlambat. Memang sudah terlambat. Si gagak emas besar juga memahami ide si perampok kecil. Mudah untuk membagi bisnis jika mereka melakukannya bersama-sama, tetapi jika mereka tidak terlibat, mereka tidak akan mendapatkan poin. Tentu saja saya tidak menyerah dalam hati, berpikir jika saya berusaha lebih keras lagi di masa mendatang, saya akan mendapatkan beberapa manfaat. Jangan asal bicara soal aku, kenapa kamu tidak datang? Kamu sudah bersamaku begitu lama, bagaimana mungkin kamu bisa tertipu dengan tipuan yang begitu sederhana? Haha, ketahuan tidur dengan seseorang. Apa kamu masih bisa melawan? Fang Xing teringat alasan mengapa gagak emas besar dijebak, dan dia langsung tertawa terbahak-bahak. Menurut pendapatnya, sungguh suatu keotang pembawa sial bahwa Golden Crow yang biasanya licin, mengalami kekalahan seperti itu. Saya, Jinwu tercengang, aku tidak ditipu, tapi aku dimanfaatkan. Bukankah wajar bagi seorang pria untuk melakukan kesalahan? Hah, kamu tidak dijebak. Fang Xing juga sedikit terkejut dan bertanya. Big Golden Crow berkulit tebal dan tidak perlu malu. Dia menyesap anggurnya dan berkata, begitulah yang terjadi. Aku diundang oleh beberapa teman ke sebuah jamuan makan di tempat Master Kalajengking Merah hari itu. Setelah 3 putaran minum, Kalajengking tua itu memanggil selir barunya. Dia sangat cantik dan lembut, dan dia terus menggodaku. Apakah menurutmu aku bisa melepaskannya? Aku segera memberi Kalajengking tua itu beberapa minuman lagi, menjatuhkannya, dan kemudian menuju ke gua selir. Itu masalah persetujuan bersama. Bahkan jika Kalajengking tua itu tahu tentang itu, dia tidak akan bisa mengatakan apapun. Tapi aku tidak menyangka bahwa selirnya juga bukan orang baik. Dia mempelajari metode jahat Dao Cinta Selatan dari suatu tempat dan ingin mencuri esensiku melalui hubungan. Alhasil, aku mempraktikkan sutra abadi tertinggi, jadi esensiku stabil dan tubuhku tidak bisa dihancurkan. Dia gagal mencurinya dan mengalami serangan balasan. Semua esensi dan darahnya mengering. Bahkan aku pun terpengaruh. Darah dan kiku mendidih. Aku tidak bisa bergerak sampai keesokan paginya. Saat itu aku sudah ketahuan. Fang Xing tercengang setelah mendengar ini. Baru kemudian dia mengerti bahwa gagak emas agung tidak dijebak oleh siapapun, tetapi hanya menderita akibat tindakannya sendiri.
Lalu apa maksudmu dengan menendang seseorang saat mereka terjatuh? Fang Xing terdiam beberapa saat sebelum bertanya. Burung gagak emas besar itu menepuk meja batu dengan sayapnya dan mendesah, ini adalah penghargaan dari kelompok yang disebut teman baik itu. Saya, Tuan Jin, menganggap diri saya tidak beruntung karena menyebabkan masalah seperti ini. Saya sudah setuju dengan kalajengking tua itu untuk memberi kompensasi kepada selirnya dengan esensi abadi. Namun siapa sangka bahwa salah satu dari mereka diam-diam berkolusi dengan Blackwood Ridge dan diam-diam memberitahu Raja Buaya di Blackwood Ridge tentang masalah ini. Mereka melancarkan serangan mendadak hari itu, menyuap kalajengking tua itu, dan memaksa atau memikat kelompok teman baik saya untuk menyuap satu persatu, dan mereka semua bersaksi melawan saya bersama-sama. Sayangnya, sindrom darah mendidih saya belum membaik saat itu, dan pada saat saya bereaksi, saya sudah dibawa ke aula pengadilan Ibel. Fang Xing sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya, tetapi dia tidak pernah menyangka keterikatannya begitu dalam. Golden Crow mengalami nasib buruk. Tentu saja, itu juga akibat menjadi incaran seseorang dengan motif tersembunyi. Mungkin seseorang sudah mulai merencanakannya, tetapi pencurinya terlalu sial. Sebelum ada yang bisa bergerak, ia mengalami masalah. Akibatnya, seseorang menggunakan kesempatan itu untuk memasang perangkap dan menangkapnya dalam satu gerakan. Penatua manusia Taisi itu benar-benar bukan orang baik. Di aula pengadilan Ibel, dia memberitahu saya dengan jelas bahwa jika saya ingin bertahan hidup, saya harus menyerahkan metode tubuh fisik saya yang begitu kuat. Saya harus menyerahkannya. Saya bukan tipe orang yang akan berpegang teguh pada kitab suci dan menolak untuk melepaskannya. Namun, kuncinya adalah saya tidak dapat menyerahkannya. Kitab suci tidak dapat diucapkan atau diwariskan. Kitab suci membekas di jiwa. Apa yang Anda inginkan agar saya serahkan? Di akhir pembicaraan, si gagak emas besar dengan marah meneguk anggurnya dan melemparkan kendi tanah yang kosong dengan keras ke tanah. Orang yang berkomplot melawanmu mungkin lebih sulit dihadapi daripada orang tua bernama Taisi itu. Fang Xing dengan muram menceritakan kepada Da Jinwu tentang tebakannya tentang Lone Blade Mountain, yang membuatnya sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan serangga berkepala 9 yang legendaris akan mengincarnya. Memikirkannya dengan saksama, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Tidak heran setelah mengurungku, mereka tidak menginterogasi atau menyiksaku. Mereka hanya meninggalkanku di sini untuk berjuang sendiri. Ternyata mereka punya rencana cadangan yang belum mereka gunakan. Fang Xing berkata aku hanya merasa bahwa orang-orang itu pasti sedang merencanakan sesuatu, jadi menurutku kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, kita harus mengeluarkanmu secepat mungkin. Great Golden Crow mengangguk berulang kali dan tertawa, kau memang saudara yang baik. Tiba-tiba ia berubah pikiran dan berkata dengan heran, itu tidak benar. Jika kau berada di luar, kau masih bisa menemukan cara untuk mengeluarkanku, tetapi sekarang kau juga dikurung, bagaimana aku bisa keluar? Belum lagi lapisan formasi yang mengelilingi penjara Black Abyss, bahkan sipir penjara Black Abyss yang menjaga tingkat pertama Abyss tidak mudah untuk diganggu. Fang Xing terkekeh dan berkata, jika tidak ada aturan, bagaimana mungkin aku berani masuk dan mencarimu? Ketika Great Golden Crow melihat senyumnya, dia merasakan hawa dingin di punggungnya tanpa alasan. Dia tahu bahwa Fang Xing selalu berani dan hanya takut pada hal-hal kecil, bukan hal-hal besar. Ketika dia melihatnya tersenyum, dia langsung bertanya dengan suara gemetar, kau tidak ingin meledakkan seluruh Black Abyss, kan? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing terdiam setelah mendengar ini, berpikir bahwa orang ini terlalu menghargainya. Jika aku ingin meledakkan penjara Black Abyss ini, berapa banyak jimat api peledak yang akan kubutuhkan? Aku harus mencari tempat untuk membelinya. Melihat Fang Xing tidak berencana untuk meledakkan penjara jurang hitam, gagak emas agung merasa lega dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa rencanamu? Fang Xing terkekeh, melirik setan beruang hitam yang berbaring di gunung tulang putih, yang digunakan sebagai bantalan daging olehnya dan gagak emas agung, lalu melihat ke arah sekelompok setan yang ganas dan mengerikan di bawah, mendesah pelan, dan berkata, hanya ada satu jalan keluar dari penjara jurang hitam. Gagak emas agung juga berkata dengan wajah getir benar sekali, hanya ada satu pintu keluar, dan dijaga ketat oleh prajurit Ibel. Ada juga seorang kepala penjara Mahayana Jindan yang menekan satu sisi. Jangan remehkan mereka. Prajurit Ibel di tahap akhir pembangunan fondasi yang dapat menggunakan kekuatan sihir dan dilengkapi dengan alat-alat sihir sudah cukup untuk membasmi almarhum Jindan di penjara ini. Terlebih lagi, mereka ada begitu banyak. Jika kamu ingin mengambil jalan dengan paksa, itu tidak akan berhasil sama sekali. Mengambil jalan dengan paksa, Fang Xing melihatnya dengan jijik bagaimana kamu bisa memikirkan hal bodoh seperti itu. Si gagak emas besar segera menjadi tidak sabar dan berkata, menurutku kamu juga tidak bisa melakukan ini. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Fang Xing meneguk anggurnya,
menginjak beruang hitam itu dengan kakinya, dan berkata, bukankah kita punya sandera di sini? Paksa mereka untuk membuka pintu. Dia, Gagak Emas Agung terdiam sejenak, lalu berkata, beruang hitam ini mungkin punya koneksi dengan dunia luar. Sebelumnya, ia mengirim orang untuk menangkapku, dan meskipun ia berteriak dengan keras, ia sebenarnya tidak berani membasmiku. Sepertinya ada orang di luar yang memberinya perintah untuk mengawasiku, tetapi tidak untuk membasmiku. Namun, dengan sedikit bukti ini, tidak apa-apa jika ia mati. Masih jauh untuk memaksa kepala penjara membuka gerbang penjara jurang hitam, kan? Laporan, pada saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di luar, dan beberapa setan pembawa pesan bergegas masuk dan berlari ke kaki Gunung Tulang Putih. Mereka ragu-ragu sejenak, tidak tahu apakah harus berlutut kepada setan beruang hitam yang telah menjadi sandera, atau kepada pria dan burung gagak yang duduk di puncak. Untungnya, Gagak Emas Besar memecahkan masalahnya, dan Heng Heng memerintahkan kentut. Setan kecil itu menghela napas lega dan berteriak tergesa-gesa, Yang mulia, Yang mulia. Yang mulia, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Beberapa Raja Ibel lainnya di penjara jurang hitam telah memimpin pasukan mereka untuk menyerang kita, mengatakan bahwa mereka ingin menangkap seorang kultivator manusia bernama Sing Fang Sing. Mereka sekarang berada di gerbang kota. Itu datang cepat. Fang Xing berdiri setelah mendengar ini. Dia sudah siap secara mental untuk ini dan tidak panik. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata kepada Da Jinwu, ayo kita pergi dan lihat siapa orang-orang yang ingin membasmiku. Hehe, jika kita ingin keluar, kita harus bergantung pada mereka. Setelah mendengar laporan dari Ibel kecil itu, Fang Xing naik ke puncak Gunung Tulang Putih bersama Raja Beruang Hitam. Melihat dari jauh, mereka melihat asap mengepul di selatan, barat, dan timur. Di tanah merah, di balik puncak, di lembah, dan di depan tebing, ada Ibel kuat yang memimpin rakyatnya. Bahkan ada bendera yang terbuat dari kulit binatang, dengan kata kera atau harimau disulam di atasnya. Mereka tidak ramah. Ah, sebenarnya Raja Kera Ganas, Raja Harimau Darah, Raja Kelelawar Hantu, Raja Mayat Besi, dan Raja Lipan yang datang untuk membasmi kita di saat yang bersamaan. Apa yang harus kita lakukan? Kita semua mungkin akan menjadi santapan orang lain hari ini. Ketika setan-setan kecil di bawah setan beruang hitam dari Gunung Tulang Putih melihat ini, mereka semua ketakutan dan berteriak kesakitan. Fang Xing telah melakukan pekerjaan rumahnya sebelum datang ke sini, dan dia tahu bahwa keadaan di dalam penjara Black Abyss tidaklah damai. Beberapa Ibel yang kuat, masing-masing dengan dukungan mereka sendiri, menduduki beberapa bagian neraka di dalam Black Abyss dan menyebut diri mereka sebagai raja. Mereka tidak hanya mengumpulkan dan menekan para tahanan di dalam, tetapi mereka juga mendapat dukungan dari keluarga mereka atau kekuatan lain di luar, dengan tujuan memudahkan kekuatan luar untuk mengendalikan situasi di dalam penjara Black Abyss. Pertarungan antar ras Ibel jauh lebih brutal daripada pertarungan internal antar ras manusia. Hal ini dapat dilihat dari tempat tertinggi dan terendah. Yang tertinggi adalah pengadilan Ibel. Meskipun secara nominal merupakan tempat tertinggi ras Ibel, semua dekrit yang terkait erat dengan nasib ras Ibel dikeluarkan setelah disetujui bersama oleh 10 tetua pengadilan Ibel. Namun pada kenyataannya, yang disebut 10 tetua tidak lebih dari boneka yang didukung oleh beberapa urat nadi Ibel utama. Ras-ras yang kuat itu tetap menjadi yang memegang kendali di balik pengadilan Ibel. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Di bagian paling bawah terdapat penjara Black Abyss. Baik sengaja maupun tidak sengaja, penjara Black Abyss juga didukung oleh kekuatan eksternal yang kuat yang telah mendukung perwakilan mereka sendiri untuk mengeksekusi atau melindungi beberapa tokoh penting yang dipenjara di penjara Black Abyss tetapi sebenarnya sangat penting. Misalnya, Great Golden Crow yang disebutkan di atas sebenarnya adalah tipe yang dilindungi. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh karakteristik ras Ibel. Ras Ibel sendiri memiliki konflik internal yang terus-menerus. Sebelum mereka berlatih kultivasi, serigala memakan domba dan domba memakan rumput, dan mereka adalah musuh alami satu sama lain. Kebencian dan rasa intimidasi ini telah lama tertanam di tulang-tulang mereka. Bahkan jika mereka telah memperoleh Taoisme, mereka masih saling membenci dan terus-menerus berkelahi satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa jika ras manusia tidak begitu kuat, memaksa mereka untuk bergabung untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka pasti sudah berperang sejak lama. Di penjara Black Abyss, ada beberapa Raja Ibel yang didukung oleh pasukan besar, yang juga dikenal sebagai pengganggu penjara. Mereka biasanya saling bermusuhan. Di permukaan, mereka tidak saling mengganggu dan berbagi tahanan atau makanan yang dikirim dari 9 susunan teleportasi bersama-sama. Serangan skala besar jarang terjadi. Namun sekarang, semua Raja Ibel ini telah memimpin Ibel mereka untuk menyerang Gunung Tulang Putih. Kekuatan Raja Beruang Hitam tidak sebanding dengan kekuatan lainnya. Ketika Ibel kecil di bawah kursinya melihatnya, dia hampir mati ketakutan. Otang pembawa sial,
bagaimana kau bisa menarik begitu banyak orang untuk membasmimu? Berapa banyak musuhmu di luar sana? Ketika Gagak Emas Besar melihat gunung tulang putih hampir seluruhnya terkepung, dia pun terkejut dan bertanya pada Fang Xing dengan ketakutan. Hehe, jangan terlalu banyak, satu orang saja sudah cukup. Fang Xing menatap dingin ke arah monster yang mengelilingi gunung tulang putih dan tersenyum dingin, dengan kemarahan di dalam hatinya. Meskipun dia telah menyinggung banyak orang, tidak banyak orang yang dapat menarik begitu banyak ibel untuk mengepung dan membasminya dalam waktu kurang dari sehari setelah dia memasuki penjara jurang hitam. Tidak peduli seberapa kuat aliansi pemburu ibel dan utusan dari Senzu, mereka takut tidak dapat mengendalikan banyak Raja Ibel di penjara jurang hitam. Raja Ibel ini hanya dapat dikendalikan oleh kekuatan di belakang mereka. Dan satu-satunya orang yang dapat membuat kekuatan di belakang mereka mengeluarkan perintah pada saat yang sama untuk mengambil nyawa Fang Xing adalah peri Ji dari Gunung Qingqiu yang cantik namun jahat dan kejam. Bahkan mungkin dia bahkan tidak membuka mulutnya, dan tentu saja banyak orang datang untuk mengambil nyawa Fang Xing atas namanya. Mana manusia Xing Fang? Datang dan matilah sekarang juga. Seekor kera ganas setinggi 3 meter, memegang tongkat batu hitam, memanjat dinding batu dan meraung. Kemarilah dan matilah, dan aku akan meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Setelah meraung, seekor harimau setengah manusia dengan belang-belang putih muncul dan berbicara dengan suara tegas. Sepertinya kultivator manusia ini telah menyinggung banyak orang. Kakek, tolong bersikaplah baik dan tangkap kakek terlebih dahulu. Datanglah padaku. Terdengar suara kepakan di udara, ternyata itu adalah seekor kelelawar hitam sepanjang 2 meter yang sedang menjerit seram dan berputar-putar di udara. Saat suara mereka terdengar, ratusan setan kecil yang berada di bawah kendali mereka juga menjulurkan leher dan melolong, yang benar-benar membuat kehadiran mereka yang perkasa menggemparkan bumi. Begitu banyak orang yang ingin membasmiku. Ini pertama kalinya kita bertemu seperti ini. Fang Xing mencibir, melompat ke bagian tertinggi gunung tulang putih, menatap Raja Ibel dari jauh, dan berteriak dengan dingin. Ini pertama kalinya aku melihatmu, tetapi siapa yang menyuruhmu memiliki musuh di luar sana yang tidak dapat kau ganggu? Hehe. Bosku di belakangku mengatakan bahwa kepalamu dapat ditukar dengan 3.000 kilogram daging. Kakek tidak tahan lagi. Berhentilah bicara omong kosong dan bawa kepala itu kepadaku dengan cepat. Aku berlari jauh-jauh dari Dongshan Ao ke sini hanya untukmu, dan kakek telah menghabiskan banyak uang. Kera buas itu meraung dengan ganas dan memukul 2 kali dengan tongkat batu di tangannya. Haha, Raja Kera, bos Gunung Wuqiong di belakangmu sangat pelit. Dia hanya bersedia memberimu 3.000 kilogram daging. Sepupuku di luar berkata bahwa selama aku bisa mendapatkan kepala orang ini untuk leluhur klan Singa Gunung Dangyun, aku akan mendapatkan 6.000 kilogram daging. Jadi, berikan saja orang itu kepadaku. Aku akan mendapatkan 6.000 kilogram daging, dan tidak masalah jika aku memberimu setengahnya. Harimau putih belang abu-abu dan putih itu meraung dan menggoda Raja Ibel Kera. Hehe, apakah kalian berdua hanya memikirkan daging kecil ini? Kalian sangat miskin. Jika kalian menginginkan daging, kalian dapat membagi monster kecil di Gunung Tulang Putih dan membasmi mereka di dekat air. Bukankah itu daging yang sudah jadi? Kalian harus memberikan orang ini kepadaku. Leluhur dari garis keturunan Jeoyu kita berkata bahwa jika aku dapat memotong kepala orang ini, ia akan memberiku 10 monster kecil yang lembut. Ini barang yang bagus. Orang terakhir yang berbicara adalah Raja Kelelawar, yang memandang rendah Ibel Harimau dan Kera Ganas. Apakah aku hanya bernilai beberapa ribu kilogram daging dan beberapa goblin? Setelah mendengarkan pertengkaran mereka, Fang Xing memiliki pemahaman umum tentang situasinya sendiri, dan dia tiba-tiba merasa sedikit marah. Kupikir aku cukup berharga di luar, tapi aku tidak menyangka bahwa setelah memasuki Black Prison Abyss, aku akan berakhir dalam situasi yang memalukan seperti ini. Kedua tuanku, tolong biarkan aku pergi secepatnya, dan mari kita melarikan diri bersama-sama. Setan beruang hitam, yang diikat seperti pangsit oleh Fang Xing dengan tali abadi, hendak menangis dan memohon kesakitan. Ia mengerti bahwa meskipun Raja-Raja Ibel ini ada di sini untuk menangkap dan membasmi Fang Xing, ia takut hal itu juga tidak akan berakhir dengan baik. Orang-orang itu pasti akan menghancurkan Gunung Tulang Putih, dan tanpa kekuatan ini, mungkin itu tidak lebih dari sekadar tumpukan daging beruang di mata mereka. Jika tidak segera melarikan diri, mungkin akan direbus dalam kuali besar dalam sehari. Bahkan Great Golden Crow berkata dengan tatapan berbinar, kita benar-benar tidak bisa melawan mereka secara langsung. Mereka yang datang ke sini semuanya adalah tokoh-tokoh kuat yang mendominasi penjara Black Abyss. Tubuh mereka sangat kuat, kita berdua tidak bisa mengalahkan mereka. Sial, tidak mungkin untuk melarikan diri ke Wuzerich. Kelelawar bau itu juga ada di sini. Kemampuanku untuk terbang tidak ada keuntungan di hadapannya. Aku hanya bisa berpikir sambil berlari. Melarikan diri. Fang Xing mencibir dan berkata,
penjara jurang hitam sangat kecil, kamu bisa berlarian bolak-balik dalam sehari. Kemana kamu akan melarikan diri? Burung gagak emas besar itu terkejut lalu bagaimana caranya kita melakukannya. Fang Xing mengeluarkan pedang hitam besar itu, menusukkannya ke tanah, dan berkata, mereka menginginkan kepalaku, mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Burung gagak emas besar itu sangat ketakutan hingga matanya hampir terbelalak apakah kita benar-benar ingin melawan mereka secara langsung. Fang Xing tertawa dan menyipitkan mata ke arah gagak emas besar dan berkata, setelah beberapa lama tidak melihatmu, apakah keberanianmu berkurang? Beranikah kau melawanku? Burung gagak emas besar menjadi marah setelah diprovokasi olehnya, dan berteriak, hei, kamu ingin memprovokasiku, kan? Aku akan bermain denganmu. Laki-laki dan burung gagak itu mengucapkan beberapa patah kata dan mencoba mempertahankan diri dari raja-raja ibel besar tersebut, namun hal ini justru membuat takut semua ibel kecil di sekitar Gunung Tulang Putih. Kedua tuanku, apakah kalian benar-benar gila? Apakah kalian ingin menghadapi mereka secara langsung? Setan beruang hitam ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Jika dia tidak diikat dengan tali abadi, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Fang Xing terkekeh, mengulurkan pedang hitam besarnya dan mengangkat dagunya, berkata, katakan yang sebenarnya padaku, beruang, apakah aku sangat mampu? Setan beruang hitam itu terkejut dan berkata dengan suara gemetar, besar, sangat besar. Fang Xing berkata jika kamu percaya padaku, aku akan memberimu kesempatan untuk meninggalkan penjara jurang hitam. Setelah mengatakan itu, dia mencondongkan tubuhnya ke arah setan beruang hitam dan membisikkan beberapa patah kata. Setan beruang hitam itu langsung, seluruh beruang itu tercengang. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya untuk melepaskan tali pengikat abadi, melompat ke udara, dan mengayunkan pedang raksasa hitam dengan suara Swiss. Gagak emas besar juga mengeluarkan suara kue yang keras dan melebarkan sayapnya dan terbang ke atas. Fang Xing menginjak punggungnya, dan pria dan gagak itu langsung berlari menuju formasi pasukan ibel yang padat di luar Gunung Tulang Putih. Momentumnya tampaknya siap untuk melawan hampir 10.000 ibel sendirian. Saat dia menyerang ke depan, Fang Xing berteriak, suaranya bergema ke segala arah kamu telah diculik olehku. Mereka yang menyerah akan hidup, tetapi mereka yang melawan akan dibasmi. Burung gagak emas besar itu berteriak lebih keras lagi kuek. Kuek. Apakah mereka berdua gila? Di luar Gunung Tulang Putih, si kera ganas bertanya kepada Raja Harimau Jahat yang tidak jauh dengan ekspresi aneh, seolah-olah dia ingin tertawa tetapi tidak bisa. Hei, tidak usah dipikirkan. Mari kita ambil kepala orang itu dulu dan tukarkan dengan sesuatu dari bos di luar. Sebaliknya, Raja Kelelawar Darah di udara tertawa keras dan memberi perintah kepada setan-setan kecil di bawah. Ah! Di seluruh pegunungan, setan-setan kecil yang tak terhitung jumlahnya meraung ke langit, masing-masing memegang senjata yang terbuat dari tulang dan batu. Beberapa bahkan menunjukkan wajah mereka dan menggosok cakar mereka yang tajam. Di bawah perintah beberapa Raja Ibel, mereka langsung bergegas ke Gunung Tulang Putih dengan kegilaan dan darah di mata mereka. Di mata mereka saat ini, mereka tidak hanya melihat Fang Xing dan Jin Wu, tetapi juga setan-setan kecil di Gunung Tulang Putih. Bagi mereka, ini adalah pesta daging dan darah yang dapat mereka nikmati sepuasnya. Xing Fang, terimalah kematianmu. Orang menyebalkan manusia, mengapa kau tidak menyerah saja? Di tengah teriakan yang memenuhi udara, Fang Xing langsung menyerang pasukan Raja Ibel yang telah mengepung Gunung Tulang Putih dengan kekuatan tak terbatas. Di bawah kendali Raja Ibel, puluhan Ibel kuat segera melompat, ingin menangkap dan membasmi Fang Xing dan Jin Crow, dan untuk mendapatkan pahala pertama. Namun, ketika Fang Xing mengayunkan pedang hitam besar di tangannya, hanya darah dan daging yang berterbangan di udara, dan teriakan terdengar, dan beberapa Ibel terbasmi dalam sekejap. Pada titik ini, Raja Ibel telah menemukan bahwa baik pembudidaya manusia maupun gagak emas tidak mudah ditangani, dan dengan raungan, mereka memerintahkan sekelompok Ibel kecil untuk mengepung dan membasmi mereka. Ini adalah taktik gelombang manusia yang khas. Di dalam penjara jurang hitam, semua makhluk hidup hanya memiliki kekuatan fisik untuk digunakan, dan pengepungan semacam ini adalah yang paling mengerikan. Setan beruang hitam pernah menggunakan metode ini untuk memaksa gagak emas ke jalan buntu. Ledakan. Dalam sekejap, setan-setan kecil di sekitarnya muncul seperti air pasang, dan mereka mustahil dibasmi. Sekalipun mereka melarikan diri ke udara, itu sia-sia, karena Raja Kelelawar Darah memimpin sekelompok pembudidaya Ibel terbang dan memenuhi udara dengan prajurit dan kuda. Anak-anakku, kalian tidak akan bisa lolos dari kematian meskipun kalian berlutut dan memohon belas kasihan. Dengarkan aku dan lawan mereka. Pada saat ini, setelah memperoleh kebebasannya, Raja Beruang Hitam tampaknya telah berpikir keras dan akhirnya mengambil keputusan. Dengan raungan keras, tubuhnya membengkak,
dan dia menarik pilar batu besar sekitar 4 atau 5 kaki panjangnya dari samping. Dia kemudian melompat ke kelompok pertempuran terlebih dahulu. Setan-setan kecil di Gunung Tulang Putih yang dia kendalikan juga tahu bahwa mereka pasti akan menjadi makanan orang lain hari ini. Dalam keputusasaan, mereka keluar sambil melolong dan bertarung dengan putus asa. Rajaku menginginkan kultivator manusia itu. Siapapun yang berani merebutnya akan menjadi musuh kita. Pada saat ini, sekelompok setan lain menyerbu dari barat daya, dipimpin oleh seekor ular raksasa setengah manusia yang memegang trisula hitam. Setelah meraung, ia bergabung dalam pertempuran dan membasmi siapapun yang dilihatnya. Dalam sekejap, ia membasmi banyak setan kecil yang dikendalikan oleh Keraganas, harimau jahat, dan kelelawar darah, dan mendekati Fang Xing dengan kecepatan yang luar biasa. Apakah itu ular mati? Mengapa kamu langsung menyerang? Ketika ketiga Raja Keraganas, harimau jahat, dan kelelawar darah melihat ini, mereka semua terkejut. Kelelawar darah bahkan berteriak, dasar cacing terkutuk, mengapa kau menyerang begitu kau datang? Tujuan kita adalah mengambil kepala orang ini, mengapa kita tidak bekerja sama? Ular raksasa setengah manusia itu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan muram, lalu berteriak, Tuan di belakang kita tidak menginginkan kepalanya, tetapi ingin menangkapnya hidup-hidup. Dan menurutmu siapa dirimu? Apakah kamu layak bekerja sama dengan kami? Cepat tarik pasukanmu, atau kalian semua akan terbasmi. Dasar tak tahu malu. Hari ini aku akan menghancurkan faksi kalian juga. Kelelawar darah itu murka dan melambaikan tangannya untuk memerintahkan para prajurit Ibel di bawah komandonya agar maju bersama-sama dan membasmi kawanan ular raksasa setengah manusia itu. Jadi ternyata ini adalah kekuatan yang dikembangkan oleh Lone Blade Mountain di penjara Black Abyss ini. Pada saat ini, Fang Xing melihat gerakan tangan yang dilakukan ular raksasa setengah manusia itu secara diam-diam, dan dia mengerti dalam hatinya bahwa ular raksasa setengah manusia ini adalah kekuatan yang dikembangkan oleh Solitary Blade Mountain di dalam penjara Black Abyss. Mereka telah menerima perintah dari Solitary Blade Mountain untuk melindunginya di penjara Black Abyss. Awalnya, mereka menunggu Fang Xing untuk menemukan mereka, tetapi masalah di sini menjadi tidak terkendali, dan mereka mendengar berita itu dan datang langsung untuk membasminya. Setan beruang hitam dari Gunung Tulang Putih mulai melawan, dan dengan bergabungnya ular raksasa setengah manusia, pertempuran tiba-tiba menjadi sengit. Raja Serigala ada di sini, di mana manusia Xing Fang. Raja Uang ada di sini, dan dia ingin membasmi Xing Fang dari umat manusia. Siapapun yang berani menghentikanku akan dibasmi. Saat pertempuran berlangsung, teriakan keras terdengar dari waktu ke waktu, dan beberapa penguasa datang satu demi satu dan bergabung dalam pertempuran. Untuk sesaat, area di sekitar Gunung Tulang Putih berubah menjadi sungai darah. Lagi pula, Putri Peri benar-benar hebat. Awalnya aku ingin membasmi orang menyebalkan dari ras manusia itu agar dia mengingatku. Aku tidak menyangka bahwa aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Para leluhur kecil yang mengaguminya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertindak. Bahkan raja-raja Ibel di penjara, yang biasanya tidak berani kuprovokasi, keluar dari gua untuk membasmi orang menyebalkan itu. Mereka hanya menonton pertunjukan. Pada saat ini di Aula Jurang Hitam, Jenderal Ibel Badak Api menatap dinding batu dan mendesah pelan. Pada dinding batu ini, terdapat pajangan pertempuran dahsyat yang terjadi di kawasan Gunung Tulang Putih, yang membuatnya dapat memahami perubahan yang terjadi di penjara tersebut. Pada saat ini, beberapa Raja Ibel lainnya bergabung dengan area Gunung Tulang Putih, masing-masing memimpin ratusan ribu Ibel kecil, dan telah memblokir Gunung Tulang Putih dengan erat, bertarung tanpa henti. Dapat dikatakan bahwa dalam situasi saat ini, hampir semua Raja Ibel dengan beberapa kemampuan di penjara Jurang Hitam telah terlibat. Darah mengalir seperti sungai di Gunung Tulang Putih, hampir seperti pesta darah dan daging. Dari sini, kita dapat melihat betapa berharganya kepala Fang Xing. Tuan, ini agak merepotkan. Haruskah kita melaporkannya ke sipir penjara? Di samping Jenderal Ibel Badak Api, seorang prajurit Ibel bertanya dengan ragu-ragu. Meskipun mereka biasanya membiarkan para tahanan Ibel di penjara Jurang Hitam berjuang sendiri, mereka tetap akan mencegah beberapa serangan berskala besar. Pada saat ini, prajurit Ibel menemukan bahwa ada terlalu banyak Ibel yang berkumpul di area Gunung Tulang Putih penjara, jadi dia memberi peringatan. Laporkan kepada Kaisar, orang-orang ini ada di sini untuk membasmi kultivator manusia. Begitu mereka mendapatkan kepala orang ini, mereka akan bubar. Paling-paling, mereka akan menghancurkan Ibel beruang di Gunung Tulang Putih. Itu tidak berbahaya bagi kita. Kau tinggal saja di sini dan saksikan pertunjukan bersamaku. Masih banyak lagi. Jika ada yang berani melaporkan masalah ini secara pribadi, aku akan membasminya. Jenderal Ibel Badak Api menjadi sangat marah sehingga para prajurit Ibelnya menjadi sangat ketakutan hingga tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun. Ibel-ibel kecil yang mati itu hampir semuanya mati sekarang, kan?
Jika kita membagi-baginya, kita akan punya banyak daging, cukup untuk bertahan hidup beberapa lama. Pertarungan itu berlangsung sekitar 1 batang dupa sebelum Raja Harimau Jahat berbicara dengan muram. Benar, kalau jumlahnya lebih banyak, akan sulit diawetkan dan akan membusuk. Sekarang sudah pas. Raja Kelelawar Darah pun angkat bicara setuju. Kalau begitu, sudah saatnya kita bertindak. Semakin banyak orang yang datang. Lebih baik kita bertiga bekerja sama untuk membasmi kultivator manusia itu terlebih dahulu, kalau tidak, kepalanya akan diambil oleh kekuatan lain, dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kera ganas itu membuat keputusan dan melirik Harimau Jahat dan Kelelawar Darah. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Bagus. Serang bersama. Setelah ketiga Raja Ibel itu membuat keputusan, mereka berteriak bersamaan dan menampakkan wujud asli mereka. Tubuh mereka sebesar gunung kecil, dan mereka menyerbu ke arah Jinwu dan Fang Xing yang tengah bertarung di tengah medan pertempuran. Kera ganas itu memegang tongkat batu dan menyerang secara horizontal dengan kebrutalan yang tak tertandingi. Harimau jahat itu menerkam 10 kaki jauhnya dan mencengkeram punggung Jinwu dengan cakarnya yang berdarah, ingin membasmi Jinwu terlebih dahulu. Kelelawar darah itu tertawa terbahak-bahak, mengepakkan sayapnya, dan mencengkeram punggung Fang Xing. Mereka bertiga berencana untuk bekerja sama membasmi Fang Xing terlebih dahulu, agar tidak terjadi masalah lagi. Memisahkan, Fang Xing telah merasakan niat jahat ketiga orang ini, jadi dia meraung dan melompat dari punggung Golden Crow. Dengan suara mendesing, dia dan Jinwu terbang naik turun, satu ke langit dan yang lainnya melintasi langit, dan mereka menghindari kejaran tiga Raja Ibel. Namun, dengan cara ini, Fang Xing kehilangan tunggangannya, dan setelah terbang tinggi di langit, dia tidak bisa lagi berhenti jatuh. Haha, kultivator manusia ini telah kehilangan kemampuan terbangnya. Mari kita lihat apakah dia bisa menahan serangan kita. Raja Kelelawar Darah melihat ini dari jauh, tertawa keras, dan meraih Fang Xing dari udara. Raja Kera Ganas di bawah juga memiliki tatapan yang ganas di matanya, dan memukul Fang Xing yang berada di udara dengan tongkat. Mereka melihat bahwa Fang Xing tidak bisa terbang dan tidak bisa bergerak di udara, jadi mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk menangkapnya dalam satu gerakan. Namun, Fang Xing, yang berada di udara, melihat orang-orang berkerumun di sekitar Gunung Tulang Putih. Mungkin ada lebih dari 10.000 Ibel. Mereka tahu bahwa tidak semua tahanan Ibel di penjara jurang hitam berkumpul di sini, tetapi lebih dari 70% dari mereka. Mereka tahu bahwa waktunya telah tiba. Jika kamu ingin bermain, aku akan bermain dengan kalian. Dia meraung, meraih ke belakang kepalanya, dan mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin Dongtian. Kemudian dia melemparkannya ke udara dengan satu tangan, dan membukanya. Pada gulungan itu terdapat lukisan binatang buas dengan berbagai penampilan. Meskipun itu hanya gambar, lukisan itu membasmi dan tampak nyata. Pada saat yang sama, Fang Xing menggigit ibu jarinya untuk mengeluarkan darah, dan dengan gerakan tangan, dia menggambar garis pada gambar itu. Tanda darah ini dilukis dengan serangkaian binatang buas. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah cahaya putih yang menyilaukan muncul pada lukisan itu, menyilaukan mata. Saat Fang Xing terjatuh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengagetkan dan ganas di bawah kakinya. Seekor elang hijau raksasa dengan tubuh yang panjangnya setidaknya 10 kaki muncul entah dari mana di kakinya, dengan aura pembasmi yang tak berujung menyelimutinya. Ia menukik lurus ke udara. Dibandingkan dengan ibel besar dari Gunung Tulang Putih, ibel raksasa itu tampak seperti kurcaci, seperti awan gelap yang menutupi langit. Monster macam apa ini? Pukulan kera ganas dari udara dan Raja Kelelawar Darah yang menukik turun dari udara keduanya ditakuti oleh elang biru raksasa dan membeku di tempat. Penjara Black Abyss mengandalkan kekuatan fisik untuk mencari nafkah. Mereka bisa menjadi raja karena kekuatan fisik mereka yang kuat. Namun, setelah melihat elang biru raksasa ini, mereka tiba-tiba ketakutan dan seluruh tubuh mereka ditutupi rambut. Eksistensi kuat macam apa ini? Aura ganas dari tubuh elang itu sendiri hampir membuat mereka kehabisan napas. Haha, efeknya bagus, mari kita basmi semua monster ini. Elang raksasa hijau sepanjang 10 kaki itu mengejutkan semua ibel saat muncul. Dibandingkan dengan tubuh mereka, yang tingginya tidak lebih dari 3 atau 4 kaki, elang raksasa hijau itu hampir seperti beban yang dijatuhkan dari langit dan menekan hati mereka. Untuk sesaat, teriakan dan seruan untuk membasmi di sekitar Gunung Tulang Putih, dan suara-suara yang meneriakkan kepala biksu manusia semuanya melemah. Hanya seekor elang biru raksasa yang terbang dari tengah medan perang ke utara. Ketika ia mengepakkan sayapnya, angin kencang bertiup di bawah, mengganggu situasi pertempuran. Namun, itu belum berakhir. Ketika mereka mencapai sudut utara, Fang Xing melambaikan jarinya lagi, dan cahaya putih muncul kembali pada gulungan di tangannya. Jika waktu diperlambat berkali-kali,
orang dapat melihat bahwa seberkas cahaya putih dilemparkan ke bawah dari gulungan dan mengenai tanah, membentuk pusat susunan dengan 8 sudut. Di antara pusat-pusat susunan, cahaya itu lincah, membentuk susunan teleportasi yang terbentuk dalam sekejap. Di ujung lain susunan teleportasi, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Setelah itu, sebuah titik hitam muncul di tengah susunan, lalu membesar dalam sekejap, hingga setinggi 20 kaki, seperti gunung kecil. Kekuatan ganas di tubuhnya hampir nyata, yang membuat orang-orang ketakutan. Bulu-bulu hitam di permukaan kulitnya seperti jarum baja. Itu sebenarnya adalah kera ibel. Yang kedua, setelah memanggil kera ibel, Fang Xing tidak berhenti sejenak. Dalam sekejap, dia telah mengendalikan elang biru raksasa dan terbang ke sudut lain. Yang ketiga, dia membentuk segel lagi di sini, dan seekor kura-kura yang ganas dan jahat muncul di barat. Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Petik 2, petik 2. Yang kesembilan, Fang Xing menghubungkan segel sihir dalam satu tarikan napas dan langsung memanggil 9 binatang buas yang besar. Mereka mengelilingi gunung tulang putih di tengah. 9 binatang buas ini sangat besar dan ganas. Monster yang dikelilingi oleh mereka tampak seperti bayi yang berdiri di antara pria dewasa. Belum lagi aura di tubuh mereka, kekuatan ki dan darah di tubuh mereka sendiri tidak setingkat. Binatang buas. Binatang berkepala 9 ini sebenarnya adalah ras unik dalam Guiksu, binatang buas yang hanya ada dalam legenda dan zaman kuno. Pada saat ini, Fang Xing memanggil mereka dengan bantuan diagram 100 kejahatan, peninggalan istana Tao tertinggi yang diam-diam dibawanya ke penjara jurang hitam. Sebelum dia membentuk jiwa baru lahirnya, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa memurnikan 2 atau 3 segel dalam diagram tersebut. Dengan kata lain, dia hanya bisa memanggil 2 atau 3 dari mereka. Namun setelah dia membentuk inti emasnya, tingkat kultivasinya meningkat pesat, dan itu cukup untuk memanggil 10 dari mereka. Yang lebih penting, setelah dia menyempurnakan segel pada diagram 100 kejahatan dari dunia luar, diagram ini menjadi terhubung dengan jiwa dan darahnya. Dengan kata lain, memasuki pemanggilan semacam ini menghabiskan kekuatan jiwanya, bukan kekuatan spiritualnya. Penjara Black Abyss menekan kekuatan sihir, yaitu kekuatan spiritual, dari semua makhluk hidup, tetapi tidak akan menghalangi kekuatan jiwanya. Inilah sebabnya dia dapat memanggil di penjara Black Abyss. Setelah memanggil 9 binatang buas, Fang Xing berdiri di punggung elang biru raksasa, terbang tinggi ke langit, dan melambaikan tangannya. Mengaum, 9 binatang buas itu tiba-tiba meraung ke langit pada saat yang sama. Gelombang suara yang besar hampir membentuk gelombang, menekan ke tengah. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Dalam sekejap, hampir 100 setan yang lebih lemah dikejutkan oleh gelombang suara itu, mata dan telinga mereka berdarah, dan mereka terjatuh lemah. Bahkan Raja-Raja Ibel yang ganas dan kejam itu dikelilingi oleh 9 binatang buas ini, wajah mereka terkejut dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Haha, kalian yang memprovokasiku duluan, jadi jangan salahkan aku karena membuat keributan tentang kalian, basmi mereka sampai pintu penjara terbuka. Fang Xing berteriak dingin, matanya berkilat ganas, dan dia memberi perintah dengan teriakan nyaring. Setelah menerima perintah, binatang berkepala 9 itu langsung meraung ke langit dan menyerbu ke dalam kelompok monster di area tulang putih. Ia mengangkat kukunya dan mengayunkan cakarnya, menghancurkan kelompok monster kecil menjadi pasta daging. Monster-monster kecil yang berada di tahap akhir pembangunan fondasi di dunia luar bahkan tidak dapat bertahan sejenak di bawah cakar mereka. Dan Raja-Raja Ibel yang tubuhnya cukup kuat untuk mendominasi penjara Black Abyss juga gemetar di bawah aura ganas mereka, dan bahkan tidak dapat mengerahkan sedikit pun niat untuk melawan. Binatang buas adalah ras yang memiliki keunggulan unik. Mereka mungkin memiliki asal-usul yang sama dengan ras Ibel, tetapi mereka akhirnya menempuh jalur kultivasi yang berbeda. Ras Ibel sebenarnya telah terlalu banyak meminjam dari manusia dalam jalur kultivasi mereka. Kekuatan mereka terlalu bergantung pada kekuatan sihir, dan kekuatan bertarung fisik mereka semakin melemah. Namun, meskipun kelompok binatang buas ini tidak terlalu cerdas dan memiliki sedikit kekuatan sihir, tubuh fisik mereka sangat kuat. Binatang buas yang dipanggil oleh Fang Xing semuanya adalah binatang buas tingkat 4, yang dianggap sebagai jenis terlemah di Guiksu. Jika mereka bertarung langsung, seorang kultivator Ibel di tahap tengah Golden Core akan mampu melawan mereka. Namun sekarang mereka berada di penjara Black Abyss, dan seorang kultivator Ibel di tahap tengah Golden Core tidak dapat menunjukkan kekuatan magis mereka, jadi mereka tidak berbeda dengan mereka yang berada di tahap tengah Foundation Establishment Stage. Di lingkungan seperti itu, binatang buas ini tak terkalahkan, bergerak bebas, dan tidak ada Ibel yang dapat melawan mereka. Membantu, sudah berakhir. Dari mana semua monster ini berasal? Apakah ini monster? Bagaimana bisa monster sebesar ini? Bagaimana bisa sekuat ini? Dalam sekejap mata,
seluruh medan perang telah berubah menjadi rumah pembantaian, dengan darah mengalir seperti sungai dan daging hancur menjadi bubur. Melihat hal ini, para Raja Ibel tidak berani lagi berpikir untuk melawan. Mereka menyembunyikan wujud asli mereka dan berubah menjadi wujud manusia yang lebih fleksibel, berharap untuk melarikan diri ketika ada kesempatan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Fang Xing, yang telah dikepung dan dibasmi oleh mereka sebelumnya, sekarang berada di udara, menatap dingin ke tanah di bawah. Dengan lambaian rohnya, dia telah memobilisasi beberapa binatang buas untuk menerkam mereka secara khusus untuk membasmi mereka. Aku akan melawanmu. Ketika harimau melihat kera ganas di depan dan kura-kura jahat di belakang, ia pun meraung dan menyerbu ke arah kera ganas itu. Kemudian kera ganas itu menamparnya, menjatuhkannya ke belakang. Kura-kura jahat itu kemudian menindihnya dengan cakarnya, dan ia tidak dapat melawan lagi. Melihat hal ini, kera ganas itu berbalik dan lari. Kebetulan ia melihat kera ibel itu melarikan diri sambil membawa tongkat besar, jadi ia menangkapnya dan bergerak mendekat untuk melihat lebih dekat. Ada dua kera, satu ibel dan satu lagi binatang buas. Mereka tampak serupa, tetapi ukuran dan kekuatan mereka berbeda bagaikan langit dan bumi. Tuanku, kita dari ras yang sama. Tolong ampuni aku. Kera ibel itu sangat ketakutan hingga tubuhnya terus gemetar. Ia menjatuhkan tongkat batu di tangannya dan berteriak pada kera ganas itu. Retakan. Tampaknya kera ganas itu tidak menganggapnya sebagai salah satu jenisnya. Ia mengendusnya dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Adapun kelelawar darah itu, dikejar-kejar dengan panik oleh Fang Xing yang menunggangi elang biru raksasa, dan ia menjerit kesakitan. Adapun ibel beruang hitam dan ular raksasa setengah manusia yang datang untuk membantu Fang Xing, mereka buru-buru mengumpulkan orang-orang mereka dan berdiri di lereng Gunung Tulang Putih, menyaksikan pembantaian di bawah, jiwa mereka gemetar karena terkejut. Jika mereka memiliki kekuatan magis, mereka tidak akan terlalu takut saat ini, tetapi dengan hanya kekuatan fisik mereka yang tersisa, mereka benar-benar tidak dapat menahan tekanan dari binatang buas ini sendiri. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bagaimana ini bisa jadi tidak terkendali? Apakah yang baru saja dia katakan dapat dipercaya? Setan beruang hitam itu begitu ketakutan sehingga tubuh gemuknya gemetar dan dia hampir memuntahkan asam dari perutnya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Nenek moyang Lone Blade Mountain sangat baik padaku dan memintaku untuk melindungi kultivator ras manusia ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dengan kemampuannya, aku akan melindunginya. Ular raksasa setengah manusia itu juga berpikir dalam hati bahwa ia beruntung diperintahkan untuk melindungi pembudidaya manusia, kalau tidak, ia pasti sudah menjadi bagian dari yang diburu sekarang. Mereka, para tahanan ibel dengan kekuatan spiritual yang ditekan, benar-benar bukan tandingan bagi kelompok binatang buas itu. Monster, apakah itu monster? Dari mana semua monster ini berasal di penjara Black Abyss? Pada saat ini, di atas penjara Black Abyss, di aula Black Abyss, Jenderal Ibel Badak Api yang sedang melihat proyeksi di dinding batu juga berteriak putus asa, dan ketakutan setengah mati karena keringat dingin. Mereka, para Jenderal Ibel yang bertugas, bertanggung jawab untuk mengawasi penjara dan mencegah pertempuran dan kerusuhan skala besar di dalam. Ia juga ingin melihat Fang Xing terbasmi, jadi ia telah menonton. Siapa yang bisa menduga bahwa tadi, setelah melihat kultivator manusia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, proyeksi di dinding batu tiba-tiba menjadi tidak teratur, seolah-olah itu diganggu oleh kekuatan transmisi yang kuat. Ketika gambar akhirnya kembali normal, begitu banyak binatang buas yang kuat muncul di area Gunung Tulang Putih. Ini buruk, sesuatu yang mengerikan telah terjadi, segera laporkan ke kepala penjara. Jenderal Ibel Badak Api tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia berteriak dengan suara gemetar dan dengan cepat menghancurkan jimat giok peringatan itu. Melihat betapa buasnya binatang buas di dalam penjara, ia benar-benar khawatir jika ia melambat sedikit saja, semua tahanan di dalamnya akan terbasmi. Meskipun melaporkan hal ini kepada kepala penjara akan mengakibatkan konsekuensi serius, saya tidak berani menunda lebih lama lagi. Ledakan. Di sebuah gua yang indah di atas bukit hitam 300 mil jauhnya dari Istana Jurang Hitam, dengan suara pelan, sebuah lempengan giok tiba-tiba menunjukkan kecemerlangan yang aneh. Lelaki tua berambut putih yang sedang berlatih di gua itu segera membuka matanya, mengangkat telapak tangannya dan mengambil lempengan giok itu. Lempengan giok itu terbang ke telapak tangannya. Setelah memindai pikiran-pikiran suci di dalam, lelaki tua itu tiba-tiba keluar dari pengasingan dengan niat membasmi. Ledakan. Kultivasinya di tahap Mahayana inti emas tidak diragukan lagi telah dilepaskan, dan dia berubah menjadi petir hitam dan bergegas menuju aula jurang hitam. Pada saat yang sama, tim prajurit Ibel dan jenderal yang tidak bertugas dengan cepat berkumpul dan bergegas ke aula jurang hitam. Apa yang telah terjadi? Orang tua berambut putih itu masuk ke aula jurang hitam dan menatap dingin ke dinding batu yang memperlihatkan kekacauan di penjara. Laporkan pada kepala penjara,
9 monster besar tiba-tiba muncul di penjara dan membantai para tahanan. Jenderal Evil Badak Api sangat ketakutan hingga kakinya lemas, tetapi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melapor. Monster, bagaimana bisa monster sekuat itu? Kapan dia masuk? Kenapa baru sekarang dia melapor padaku? Setan kecil tidak tahu. Di bawah kekuasaan kepala penjara, Jenderal Evil Badak Api begitu ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Anda bekerja di sini, tapi Anda tidak tahu. Penguasa Black Abyss sangat marah. Dia menatap Jenderal Badak Api dengan tatapan dingin, membuat pihak lain sangat takut hingga dia berlutut. Biar aku kumpulkan dulu para prajurit dan Jenderal Evil untuk meredam kerusuhan di penjara, baru aku tanya padamu. Kepala penjara juga tahu bahwa situasinya serius dan tidak punya waktu untuk berbicara lebih banyak. Dia mendengus dingin dan mengeluarkan perintah untuk memanggil semua prajurit dan Jenderal Evil. Reaksi penjara jurang hitam sangat cepat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menancapkan sebatang dupa, 36 regu prajurit dan Jenderal Evil telah berkumpul. Namun, mereka semua memiliki standar yang sama. Semua Jenderal Evil memiliki tingkat kultivasi inti emas, dengan yang terendah adalah tingkat pertama inti emas dan yang tertinggi adalah tingkat keempat inti emas. Mereka mengenakan baju besi dan memegang senjata ajaib. Prajurit Evil di bawah komando mereka semuanya elit, dengan 16 orang di setiap regu, yang dapat membentuk dua formasi. Mereka semua dilengkapi dengan senjata ajaib tingkat Suan tingkat rendah. Masing-masing dari mereka memiliki segel khusus pada tubuh mereka yang memungkinkan mereka untuk mengedarkan kekuatan spiritual di dalam penjara Black Abyss. Sistem seperti itu hampir tak terkalahkan di penjara Black Abyss. Sekelompok prajurit Evil dapat menyapu bersih semua tiran di penjara. Penguasa penjara jurang hitam, yang telah melihat binatang berkepala 9 itu, jelas tidak berani ceroboh, dan mengumpulkan ke-10 tim prajurit Evil untuk memasuki penjara jurang hitam untuk meredakan kerusuhan. Pada saat yang sama, untuk berjaga-jaga, ia juga memanggil 3 atau 4 tetua Evil di tahap akhir Jindan untuk memasuki penjara jurang hitam bersamanya untuk meredakan kerusuhan. Ia juga mengirim dekrit peringatan ke pengadilan Evil, yang mengharuskan pengadilan Evil untuk mengirim prajurit Evil untuk membantu menekan setiap gerakan yang tidak biasa. Buka gerbang penjara Evil. Penguasa Black Abyss mengeluarkan raungan keras dan menembakkan sinar cahaya spiritual yang berisi segel identifikasi ke arah True Demon Bone Mirror yang tergantung tinggi di atas penjara Black Abyss. Seberkas cahaya dengan sedikit warna ungu di hijau segera melesat keluar dari True Demon Bone Mirror dan bersinar langsung di lantai batu biru Black Abyss Hall. Kemudian, dimanapun sinar cahaya bersinar, rune kompleks terus berubah dan berkedip, dan akhirnya sebuah pintu batu muncul dari udara tipis. Pergilah ke penjara jurang hitam dan basmi siapa saja yang berani menimbulkan masalah. Sang penguasa jurang hitam meraung, dan para prajurit Evil di bawah komandonya berteriak serempak ya. Dan menyerbu ke gerbang batu secara berkelompok. Saat ini, di area Gunung Tulang Putih, binatang berkepala 9 itu telah mengubah area itu menjadi lautan darah. Dapat diperkirakan bahwa setelah kejadian ini, Gunung Tulang Putih setidaknya akan menjadi 3 kali lebih besar, dan tidak diketahui kapan tanah yang telah diwarnai merah akan kembali ke warna aslinya. Tidak diketahui berapa banyak tahanan Evil yang telah terbasmi atau terluka, dan di antara binatang berkepala 9 itu, hanya 1 yang mati dan 1 yang terluka. Lagi pula, binatang buas itu memiliki kecerdasan yang rendah, dan sampai batas tertentu, mereka akan tetap dimanfaatkan oleh tawanan Evil yang lebih pintar. Saat ini, Fang Xing sedang duduk di puncak Gunung Tulang Putih, dengan pedang hitam besar di sampingnya dan sebotol anggur di tangannya. Di depannya, kera-kera ganas, harimau-harimau jahat, dan kelelawar-kelelawar darah yang berniat mengepung dan membasminya semuanya mati di tempat dengan kepala terpenggal. Setan beruang hitam dan ular raksasa setengah manusia berdiri tidak jauh dari sana dengan ketakutan, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Gagak emas agung juga telah mendekati Fang Xing saat ini, dan berkata dengan cemas metodemu bukanlah membasmi orang dengan gila, kan? Kepala penjara-penjara jurang hitam bukanlah orang bodoh. Dia adalah seorang kultivator Mahayana Jindan, salah satu dari 10 tetua pengadilan Evil, dan setengah langkah Yuanying. Dia akan segera datang untuk memadamkan pemberontakan. Kalian binatang buas tidak akan memiliki keuntungan di hadapan para prajurit dan Jenderal Evil yang dapat menggunakan kekuatan sihir. Sebaliknya, itu akan membawa bencana bagi kalian. Fang Xing mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, menyeringai, dan berkata, aku hanya menunggu bencana. Benar saja, tak lama kemudian, dinding batu biru tua di atas kepala tiba-tiba mengalami beberapa perubahan. Terdengar suara gemuruh keras, lalu cahaya turun dari langit. Dinding batu di atas kepala benar-benar mundur ke kedua sisi, memperlihatkan portal besar. Di balik portal, tim prajurit Evil yang diselimuti senjata sihir dan baju besi-besi, dipimpin oleh Jenderal Evil Jindan, bergegas keluar dan menduduki wilayah udara di mana-mana.
Gerbang batu ini adalah satu-satunya gerbang yang mengarah ke dunia luar dalam legenda penjara jurang hitam. Gerbang ini tidak dibangun di tempat tertentu, tetapi dikendalikan oleh metode rahasia. Gerbang ini dapat dibuka di tempat manapun dalam jangkauan cermin tulang ibel sejati. Sama seperti sekarang, terjadi kerusuhan di daerah Baigusan, dan semuanya bermula di sini. Tentara ibel datang, kita diselamatkan. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari bawah. Bagi para tahanan ibel yang dipenjara di penjara Black Abyss, ini adalah pertama kalinya mereka melihat para prajurit dan jenderal ibel yang biasanya mengandalkan kemampuan mereka untuk menggunakan kekuatan sihir dan alat-alat sihir begitu bersemangat. Ledakan, tim demi tim prajurit dan jenderal ibel menyerbu masuk, dan akhirnya ada puluhan tim, dengan jumlah orang sebanyak 3 atau 400 orang. Mereka adalah massa hitam, hampir menutupi seluruh langit di atas gunung tulang putih. Kekuatan sihir dan fluktuasi senjata sihir mereka berkumpul bersama, membentuk tekanan yang hampir nyata, yang hampir menekan semua tahanan ibel di seluruh gunung dan memaksa mereka untuk berlutut di tanah dan menyembah mereka. Aduh, 8 binatang buas yang dipanggil Fang Xing merasakan tekanan tersebut, dan segera melolong ke langit, meraung ke arah sekelompok prajurit ibel. Bagaimana mungkin mereka monster? Mereka jelas-jelas binatang buas yang legendaris. Bagaimana mereka bisa masuk ke penjara Black Abyss? Di balik gerbang batu, barisan prajurit ibel berbaris di kedua sisi. Orang terakhir yang melangkah masuk adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih terurai di bahunya. Dia memiliki penampilan yang elegan, dan tidak tampak seperti seorang pembudidaya ibel, tetapi lebih seperti seorang sarjana besar umat manusia. Dia melirik dengan dingin dan melihat 8 binatang buas yang menyebabkan kekacauan di bawah. Terutama ketika dia merasakan napas binatang buas itu secara langsung, hatinya tiba-tiba tergerak. Anak-anakku, ikuti perintahku, basmi 8 monster pemberontak itu dan cobalah tangkap mereka hidup-hidup. Saat pikirannya berubah, penguasa Black Abyss segera memberi perintah. Meski prioritas utamanya adalah meredam kerusuhan di penjara, ia juga punya ide dalam benaknya, ingin menangkap beberapa binatang buas hidup-hidup untuk diselidiki. Pada saat yang sama, ia juga memerintahkan orang-orang untuk menjaga gerbang penjara dengan ketat untuk mencegah terjadinya perubahan apapun. Ia sudah menduga, binatang buas itu pasti muncul di penjara itu bukan tanpa alasan, pasti ada sesuatu yang aneh. Namun, dia tidak terlalu khawatir dalam hatinya. Meskipun 8 binatang buas ini kuat, mereka tidak cukup kuat untuk menaungi dia. Membasmi, para prajurit dan jenderal ibel di bawah komandonya segera berteriak dan dibagi menjadi 24 tim untuk menghadapi 8 binatang buas. 12 tim yang tersisa terus berjaga di depan gerbang penjara untuk mencegah terjadinya perubahan. 24 tim yang dikirim memiliki seorang jenderal ibel ramuan emas di tim pertama dan 16 prajurit ibel, yang dapat membentuk 2 formasi besar. Setiap 3 tim akan menghadapi 1 binatang buas. Berbagai macam senjata sihir dan formasi yang terlatih dengan baik sudah cukup. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kalian binatang buas tidak cukup kuat untuk merebut jalan dari para prajurit dan jenderal ibel ini. Burung gagak emas besar itu menjerit, merasa cemas pada Fang Xing. Kenapa kau terburu-buru? Binatang-binatang ini sangat kuat. Tidak mudah untuk menaklukkan mereka dengan mudah. Fang Xing tenang, dan hampir menghabiskan sebotol anggur. Kenapa kamu begitu galak? Hei, lihat kura-kura itu, dia dipukuli dan dikurung dalam cangkangnya dan tidak mau keluar. Si gagak emas besar begitu cemas hingga ia ingin membantu dan melompat-lompat. Karena masih ada 1 orang paling ganas yang belum bergerak. Fang Xing terkekeh, meminum anggur dalam toples dan membuangnya. Yang paling ganas, burung gagak emas besar tertegun sejenak, lalu berbalik menatap Fang Xing. Fang Xing tertawa, lalu perlahan mengeluarkan topeng dan memakainya di wajahnya, lalu berkata lembut, ini aku. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Burung gagak emas besar itu menatap topeng mirip rubah di wajahnya dengan tatapan agak muram. Topeng itu tampak familiar. Ia samar-samar ingat bahwa ia membawanya keluar dari makam King Qiu saat bersama Fang Xing. Namun, saat dikenakan sekarang, tidak ada yang istimewa tentang topeng itu. Ia merasa sangat cemas dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu mengenakan topeng itu? Apakah kamu ingin melarikan diri? Kamu seharusnya melarikan diri sejak lama. Siapa yang bilang kau ingin melarikan diri? Aku akan melawanmu. Fang Xing berbicara dengan suara dingin dan mengeluarkan sepotong esensi abadi seukuran kepalan tangan bayi. Dengan jentikan ibu jarinya, esensi abadi itu terbang ke atas dan tertarik oleh gaya gravitasi yang tak terlihat. Itu tertanam langsung di dahi topeng hantu rubah hijau. Bentuknya menjadi lebih kecil, dan api yang mengamuk membakar dari dahi. Sekilas, seolah-olah ada mata api tambahan pada topeng itu, memancarkan cahaya yang menakutkan. Ini, si gagak emas besar tertegun sejenak.
Setelah tinggal di penjara Black Abyss cukup lama, ia segera menyadari keanehan topeng itu. Getaran yang datang dari atas itu adalah sesuatu yang belum pernah dialaminya sejak ia di penjara Black Abyss. Fluktuasi mana. Terlebih lagi, kekuatan sihir itu sangat kuat dan melonjak, dan itu bahkan tidak tampak seperti sesuatu yang dapat dimiliki oleh alam inti emas. Secara tegas, itu bahkan seperti aura yang hanya bisa dimiliki oleh tahap jiwa baru lahir atau tingkat yang lebih tinggi. Pada saat esensi abadi merangsang kekuatan topeng hantu rubah hijau, Fang Xing tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba, tindakan sederhana seperti itu membuatnya tampak seperti telah tumbuh beberapa ratus kaki lebih tinggi. Bahkan ada sedikit suara pop dan pop yang keluar dari tubuhnya, dan auranya terus meningkat. Ada kilatan petir yang samar dan menakutkan menyambar di sekelilingnya. Segel pertama, Fang Xing menempelkan kedua tangannya di depan dada, ke-10 jarinya bagaikan bunga teratai, membentuk segel Dharma pertama. Ledakan, hembusan angin tak kasat mata muncul entah dari mana, meniup sudut-sudut pakaiannya, membuatnya berkibar seperti bendera besar. Segel kedua, dia menggerakkan jari-jarinya tanpa henti dan dengan cepat membentuk segel kedua. Pada saat yang sama ketika segel itu terbentuk, bayangan seorang pria berjubah hijau muncul di belakangnya, menjulang dan berdiri di kehampaan. Segel ketiga, Fang Xing tiba-tiba berteriak dan melangkah maju. Dengan langkah ini, dia langsung merapal mantra teleportasi, sosoknya menghilang, lalu dia muncul tepat di depan gerbang penjara jurang hitam, berdiri berhadapan dengan kepala penjara jurang hitam dengan rambut putih dan selendang. Tanpa berkata apa-apa, dia menunjuk dengan satu jari saat dia muncul. Pada saat yang sama, sosok berpakaian hijau di belakangnya juga melakukan hal yang sama seperti dia, dengan jubah hijaunya berkibar dan menunjuk dengan satu jari. Mengeja, apa yang dilakukan Fang Xing saat ini sebenarnya adalah sihir, dan itu sangat aneh dan kuat. Ketika Fang Xing menunjukkan mantra ini, semua orang hanya melihat seorang pria berpakaian hijau, yang tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan. Tingginya 3 meter, dengan pakaian hijau berkibar. Dia tiba-tiba muncul dengan anggun di depan gerbang penjara Black Abyss, berdiri berhadapan dengan penguasa Black Abyss, dan kemudian menunjuk dengan jari ringan. Meskipun itu hanya gerakan jari yang ringan, tampaknya gerakan itu telah menarik semua keanggunan antara langit dan bumi pada saat itu. Satu jarinya bagaikan pedang, menunjuk langsung ke arah penguasa jurang hitam yang berada di alam Mahayana inti emas. Penguasa jurang hitam bukanlah manusia biasa. Meskipun jari itu datang secara tak terduga dan kekuatan pencegah dari bayangan rubah berpakaian hijau cukup kuat untuk membuat pikirannya teralihkan, rasa krisis masih membuat kulit kepalanya geli dan dia meraung dari lubuk hatinya. Raungan ini mengguncang meridian, tulang, ki, dan darah di seluruh tubuhnya, dan akhirnya mengguncang jiwanya, membangunkannya dari situasi di mana pikirannya teralihkan. Kalau dia tidak bangun, dia malah bisa terbasmi oleh jari ini tanpa ada sedikit pun keinginan untuk melawan. Dia terbangun tepat waktu dan mengeluarkan serangkaian raungan yang tidak berarti. Dia panik dan menggunakan semua pertahanannya. Dia menggunakan semua hal yang dimilikinya, tidak peduli seberapa berharganya, hanya untuk menyelamatkan hidupnya dengan satu jari ini. Cahaya terang melonjak bagai ombak dan menyerbu ke arah wajah Fang Xing. 3 liontin giok di pinggangnya meledak pada saat yang sama, berubah menjadi 3 penghalang yang menghalangi jalannya. Dia menggigit lidahnya dan menyemburkan seteguk darahnya sendiri ke udara. Rune berkelap-kelip di dalam bercak darah, berubah menjadi perisai merah darah yang menghalangi tubuhnya. Dia melangkah beberapa langkah dan bentuk tubuhnya berubah. Tubuh aslinya berubah menjadi 4 bayangan. 1 bayangan bergerak ke kiri, 1 bayangan bergerak ke kanan, dan 1 bayangan bergegas menuju Fang Xing, atau harus dikatakan bahwa itu adalah bayangan rubah hijau di depannya. Bayangan terakhir menggunakan seni teleportasi untuk melarikan diri dengan cepat. Dalam sekejap, 4 macam mantra sihir dan bahkan senjata ajaib mengeluarkan kekuatan sihirnya, hanya untuk menghindari 1 jari itu. Menghadapi berbagai perubahannya, Fang Xing tidak ragu sedikit pun, dan jari itu tetap menunjuk lurus ke depan tanpa perubahan apapun. Tertawa, dan Guang melonjak, dan jari ini bagaikan pedang tajam yang memotong kain tebal, membelahnya menjadi 2 bagian dan lenyap tak berbekas. Jepret, jepret, jepret. Ketiga penghalang itu dihancurkan seperti gelembung oleh jari ini, menembus 3 lapisan berturut-turut tanpa penundaan, dan menembus langsung ke perisai berwarna merah darah. Perisai berwarna merah darah itu sekokoh substansi, tidak bisa dihancurkan, tetapi juga sangat lengket. Bahkan senjata suci akan tertancap dalam di dalamnya jika menembusnya, dan tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Namun, jari telunjuk bayangan rubah berpakaian hijau itu mengandung kekuatan dahsyat yang tak terbayangkan. Ketika jari itu menunjuk ke perisai, kekuatan yang melekat padanya telah benar-benar merobek perisai itu menjadi berkeping-keping. Setelah itu, menghadapi 4 bayangan yang diubah oleh penguasa jurang hitam, bayangan rubah berpakaian hijau tidak punya pilihan. Dia tidak mencoba menilai bayangan mana yang nyata,
dia juga tidak secara acak menunjuk bayangan manapun. Pada saat ini, dia hanya tampil biasa saja dan tanpa basa-basi. Namun, kekuatan jari itu langsung terbagi menjadi 4 bagian dalam sekejap. Dengan suara embusan, keempat bayangan itu pun terkena hantaman jari itu secara bersamaan. Gunung Qingqiu, aku akan melawanmu sampai mati. Setelah keempat bayangan itu ditusuk dengan jari tengah pada saat yang sama, bayangan yang menerkam ke arah Fang Xing, melarikan diri ke kiri, dan bergerak mundur untuk melarikan diri hancur pada saat yang sama, sementara bayangan yang melarikan diri ke kanan mengeluarkan lolongan seperti binatang yang terluka, terhuyung-huyung, dan berubah menjadi bayangan yang sangat samar yang melarikan diri menuju jurang penjara jurang hitam. Yang mengejutkan adalah bahwa orang yang dikutuknya sebenarnya adalah garis keturunan Gunung Qingqiu. Bahkan Fang Xing sedikit terkejut pada saat ini, tetapi dia segera menyadari bahwa itu pasti fluktuasi kekuatan spiritualnya yang dilepaskan ketika dia meminjam topeng hantu rubah hijau yang menyebabkan master penjara jurang hitam yang malang itu salah paham dan menganggapnya sebagai anggota klan rubah Gunung Qingqiu. Sekarang, 3 segel dan 1 jari yang dibuatnya persis dipinjam dari kekuatan topeng hantu rubah hijau. Sebelum memasuki penjara jurang hitam, tebakannya benar. Topeng hantu rubah hijau sangatlah misterius. Setelah dia membuka topeng itu dengan kekuatan roh abadi, pria yang bertarung dalam kehampaan yang dilihatnya melambangkan sebuah warisan yang aneh. Warisan itu memiliki total 9 segel. Saat dia memahami 9 segel ini, warisan yang lengkap akan tercetak dalam jiwanya. Namun, 3 adalah jumlah mantra dasar, jadi Fang Xing berpikir bahwa setelah dia memahami 3 segel pertama, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Sebelum memasuki penjara jurang hitam, dia mencuri, menipu, atau memeras untuk mendapatkan total 4 keping esensi abadi dari Gunung Qingqiu dan Gunung Fusang. Mengetahui bahwa waktunya hampir habis, sedikit bantuan lagi akan lebih baik, jadi dia memahami topeng hantu rubah hijau sebelum memasuki penjara. Saat itu, dia menggertakkan giginya dan mempertaruhkan nyawanya, mengerahkan seluruh kesadarannya untuk memahami dan menghafal segel ketiga. Fakta membuktikan bahwa tebakannya benar. Setelah memahami segel ketiga, dia memang memperoleh beberapa hasil. Hasil ini adalah penguasaan awal metode rahasia untuk mengaktifkan kekuatan topeng hantu rubah hijau. Setelah mengenakan topeng dan mengaktifkan kekuatan topeng hantu rubah hijau dengan esensi abadi, Fang Xing dapat menggunakan 3 dari 9 segel pertama untuk menggunakan kekuatan topeng hantu rubah hijau untuk melakukan gerakan jari. Jari ini punya nama, yaitu Fox dan Sword. Pedang pil rubah adalah salah satu warisan rahasia klan rubah, dan awalnya merupakan mantra murni. Fang Xing juga pernah melihat Jiugu rubah melakukannya sekali, mempersembahkan pil emas dan cahaya pedang bersinar terang. Kekuatan-kekuatan magis ini adalah bahwa sebelum pedang ditarik, pil emas telah melepaskan kekuatan tertentu. Terhadap musuh yang lebih lemah, ia melepaskan kekuatan pencegah, dan terhadap musuh dengan kultivasi yang lebih tinggi, ia melepaskan kekuatan menawan. Entah untuk mengejutkan atau untuk memikat, singkatnya, musuh akan ketakutan terlebih dahulu, kemudian pedang itu terangkat ke udara dan membasmi musuh dengan satu tebasan. Jari yang digunakan Fang Xing melalui topeng hantu rubah hijau memiliki prinsip yang sama dengan pedang pil rubah, tetapi metode pelaksanaannya berbeda. Tidak ada efek pesona, itu benar-benar mengintimidasi musuh, dan kemudian dengan mengarahkan jari, musuh akan terbasmi tanpa terlihat. Tepatnya, jari ini tidak dilakukan oleh Fang Xing, tetapi dilakukan oleh wajah hantu rubah hijau dengan bantuan kekuatannya. Justru karena ini adalah kekuatan yang ditarik oleh topeng hantu rubah hijau, dan itu menghabiskan kekuatan esensi abadi, jadi kekuatan sihir ini tidak dapat ditekan di penjara jurang hitam. Selain itu, serangan tiba-tiba itu membuat Fang Xing melukai penguasa penjara jurang hitam dengan parah hanya dengan 1 jari. Langit penuh keheningan. Setelah Fang Xing melukai penguasa jurang hitam dengan 1 jarinya, semua prajurit dan Jenderal Ibel di langit menjadi sunyi senyap, mata mereka penuh dengan keheranan. Mereka sudah terbiasa menghadapi segerombolan domba hanya dengan kekuatan fisik setelah menyerbu penjara Black Abyss dengan senjata lengkap. Biasanya, penguasa penjara Black Abyss yang berada di alam Golden Core Mahayana memiliki kekuatan yang setara dengan kesengsaraan di penjara Black Abyss. Oleh karena itu, mereka sedikit tidak nyaman ketika melihat bayangan rubah hijau muncul dan hampir membasmi penguasa penjara Black Abyss dengan 1 jari. Serahkan tanganmu, dan mereka yang tidak patuh akan dibasmi. Fang Xing tidak menyangka akan berhadapan dengan penguasa jurang hitam dalam sekali jalan. Kekuatan topeng hantu rubah hijau berada di luar imajinasinya. Namun, dia hanya tertegun sejenak, lalu langsung berteriak keras, lalu bergegas menuju beberapa kultivator Ibel Jin dan tingkat akhir di dekatnya yang tampaknya memiliki aura yang sangat kuat. Dia ingin membasmi orang-orang tua ini sebelum energi abadi di tengah dahi topeng hantu rubah hijau habis. Lari, lari. Apa tingkat kultivasi orang ini?
Apakah Patriark Jiwa baru lahir dari Gunung Qingqiu yang melakukan gerakan itu? Tak terkalahkan, kabur cepat. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing tidak menyangka bahwa para kultivator Ibel Jindan yang sudah meninggal itu bukanlah orang bodoh. Ketika mereka melihat bahwa kepala penjara jurang hitam terluka parah oleh jarinya, mereka bahkan tidak ingin bertarung dengannya. Mereka bahkan tidak berani mendekatinya untuk merebut pintu penjara jurang hitam dan melarikan diri. Mereka bergegas masuk ke penjara jurang hitam. Fang Xing telah menangkap seorang lelaki tua, tetapi melihat bahwa lelaki tua itu benar-benar ingin melarikan diri, dia tidak berniat untuk bertarung, jadi dia harus melepaskannya. Lelaki tua itu hanya berlari pergi sambil berteriak, "Terima kasih atas belas kasihanmu." Belum lagi mereka, bahkan para jenderal Ibel tingkat Jindan yang bereaksi cepat pun melarikan diri. Hanya ratusan prajurit Ibel yang lambat melarikan diri berdiri tercengang di udara, tidak mampu melarikan diri dan tidak berani melawan. Menggunakan lebih banyak untuk mengalahkan lebih sedikit juga tergantung pada wilayahnya. Jika puluhan kultivator di tahap akhir Foundation Establishment mengepung seorang kultivator di tahap awal Golden Core, maka ada harapan besar untuk menang. Namun jika tahap Foundation Establishment berhadapan dengan tahap Naschen Soul, maka 10.000 dari mereka tidak akan berguna. Kekuatan yang dipertunjukkan oleh Fang Xing, yang mengenakan topeng hantu rubah hijau, membuat para prajurit Ibel ini mustahil untuk memiliki sedikit pun pikiran untuk melawan. Langit di sekitar Gunung Tulang Putih tampak sunyi selama beberapa saat, lalu siluman beruang hitam yang telah menerima instruksi Fang Xing tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan tubuhnya yang besar ia melompat ke puncak Gunung Tulang Putih dengan kelincahan yang tidak biasa, dan berteriak, "Apa yang kalian semua masih berdiri di sana? Kesempatan emas ini telah datang, semuanya, larilah untuk menyelamatkan diri. Jika kalian tidak ingin mati di penjara, larilah untuk menyelamatkan diri." Wow, ia meraung keras, lalu melompat dengan keras, melewati Fang Xing, memanjat jurang dengan kedua cakarnya. Pantatnya yang gemuk terlalu berat, dan Fang Xing, yang berdiri di dekat pintu penjara, menendangnya tanpa daya dan menendangnya keluar. Di luar, terdengar serangkaian suara bangunan tak dikenal yang runtuh, dan teriakan tumpul beruang hitam itu terima kasih. Lari, lari. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Melarikan diri. Reaksi Ibel beruang hitam tampaknya telah menarik perhatian orang lain. Hampir seketika, tahanan Ibel yang tak terhitung jumlahnya yang dapat terbang, melompat, dan memanjat bergegas menuju gerbang penjara jurang hitam seperti air pasang, menyebabkan kemacetan parah. Fang Xing terpaksa tidak berdaya dan berdiri di depan gerbang penjara untuk memberi perintah pelan-pelan, berbaris, jaga yang tua dan yang lemah. Ini idemu. Bukankah ini terlalu agresif? Burung gagak emas yang besar itu bergegas maju dan menatap kosong ke arah tahanan Ibel yang berlari keluar seperti lalat. Mata kecilnya berbinar, dan dia tampak terkejut dan senang. Semakin kacau keadaannya, semakin baik. Dengan begitu aku bisa membawamu pergi. Fang Xing tertawa dan hendak mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tiba-tiba, api di dahinya padam, dan tubuhnya bergetar beberapa kali. Tiba-tiba, beberapa retakan mengerikan muncul, dan darah merah cerah mengalir turun. Kemudian dia tampak pingsan, dan jatuh dari udara seperti sepotong kayu. Gagak emas besar yang ketakutan dengan cepat turun dari langit dan menangkapnya di udara. Aku akan membersihkannya, aku akan membersihkannya. Kamu baik-baik saja. Nyeri. Nafas Fang Xing lemah dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Pasti sakit, kan? Lihat luka berdarah di tubuhmu, sungguh menakutkan. Di mana yang paling sakit? Si gagak emas besar ketakutan dan bertanya dengan khawatir. Hatiku sakit. Fang Xing berkata lemah, suaranya selembut nyamuk. Burung gagak emas agung sangat terkejut mengapa kamu masih patah hati. Apakah hatimu sedang patah? Suara Fang Xing selembut suara nyamuk, sepotong besar esensi abadi hilang dalam sekejap. Aku merasa sangat sedih. Lebih baik memiliki kekuatan sendiri. Kekuatan pinjaman selalu ada harganya. Fang Xing akhirnya memahami kebenaran ini, dan dia berbaring di punggung Big Golden Crow sambil mengerang dan menjerit. Baru saja dia menggunakan esensi abadinya untuk mengaktifkan kekuatan topeng hantu rubah hijau, dan topeng hantu itu menggunakan tubuhnya untuk melakukan gaya pedang pil rubah. Dari saat dia mengenakan topeng hingga habisnya api suci yang terkandung dalam esensi abadi, waktu di antaranya mungkin tidak lebih dari secangkir teh, tetapi tubuhnya tidak tahan lagi dan pingsan. Dia telah menderita cedera fisik saat membentuk pil, dan kini cederanya semakin parah, dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Untungnya, situasi keseluruhan telah diputuskan. Monster-monster di penjara Black Abyss pecah dan terbang ke segala arah seperti lalat. Gagak emas besar juga menggendongnya di punggungnya dan terbang menuju Gunung Solitary Blade. Sebelum memasuki penjara Black Abyss, Fang Xing telah membuat janji dengan Gunung Solitary Blade. Setelah menyelesaikan urusannya, ia kembali ke Gunung Solitary Blade. Saat itu,
beberapa leluhur Nas Chen Sol dari Gunung Solitary Blade akan maju dan menemukan cara untuk melindunginya. Tentu saja rencana semula akan memakan waktu paling sedikit 3 atau 4 hari untuk berhasil, tetapi saya tidak menyangka hal itu akan tercapai hanya dalam 1 hari 1 malam. Saat ini, penjara Black Abyss dan bahkan seluruh wilayah Tengzu berada dalam kekacauan. Sejak ras Evil bermigrasi ke utara, tidak pernah ada pelarian penjara berskala besar seperti ini di penjara Black Abyss dalam 3000 tahun terakhir. Pintu penjara Black Abyss yang terbuka lebar hanya memberitahu para tahanan Evil bahwa kesempatan mereka untuk melarikan diri telah tiba. Dalam situasi ini, siapa yang akan bersikap sopan? Bukankah bodoh jika terus tinggal di sana dan menderita? Oleh karena itu, bagaikan membasmi sarang tawon, segerombolan tahanan Evil keluar dari gerbang penjara. Setelah bersendewa dengan lingkungan luar, mereka merasakan kenyataan kebangkitan kekuatan spiritual dan sangat bahagia. Ada yang terbang ke langit, ada yang bersembunyi di bawah tanah, ada yang berubah, ada yang menyamar, ada yang menyerbu sambil berteriak, ada yang menyelinap ke dalam malam tanpa berkata apa-apa, ada yang melarikan diri ke gurun utara yang tandus, dan ada yang menyelinap ke kota Tengzu yang ramai. Benar-benar berantakan. Pengadilan Evil segera menanggapi setelah menerima peringatan. Ke-5.000 prajurit Evil yang menjaga pengadilan Evil dikerahkan. 10 tetua agung, kecuali penguasa jurang hitam, keluar dari gua bersama-sama. Bahkan 2 leluhur jiwa baru lahir dengan status luar biasa muncul. Namun, menghadapi sekelompok tawanan Evil yang melarikan diri ke dunia luar, reaksi seperti itu pun tidak ada gunanya. Begitu banyak tahanan Evil yang licik dan berbahaya telah melarikan diri ke dunia luar. Mereka seperti naga yang kembali ke laut dan harimau yang memasuki pegunungan. Mereka tidak mudah ditangkap. Fang Xing dan Great Golden Crow juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri menuju Lone Blade Mountain. Dasar gagak otang pembawa sial, berikan aku kitab suci abadi tertinggi yang kau pelajari dari Suanyu. Berbaring di punggung gagak emas besar, Fang Xing awalnya ingin mengalirkan kekuatan spiritualnya untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi ia menemukan bahwa semakin ia mengalirkan kekuatan spiritualnya, semakin serius luka-lukanya. Mengetahui bahwa luka ini tidak sederhana, ia mengenakan topeng hantu rubah hijau saat tubuh fisiknya sudah terluka, dan menggunakan tubuh fisiknya sendiri untuk melepaskan pedang pil rubah itu, yang setara dengan kekuatan seluruh esensi abadi yang mengalir melalui tubuhnya dalam sekejap. Bagaikan sebuah parit kecil yang tiba-tiba terisi air dari sungai besar, kekuatan spiritual pun meluap dan tubuh pun berlubang-lubang. Dalam kasus ini, memperbaiki bagian tersebut tidak ada gunanya, dan Anda hanya dapat mengatasi akar permasalahannya. Terlebih lagi, semakin lama cedera semacam ini ditunda, semakin berbahaya jadinya. Begitu asal-usul orang tersebut runtuh, bahkan Dewa Emas tidak dapat menyelamatkannya. Karena alasan ini, Fang Xing tidak berani menunda lebih lama lagi dan segera menyelesaikan kitab suci tersebut. Kitab suci abadi tertinggi. Aku tidak punya cara untuk menyampaikannya. Aku bahkan tidak bisa menuliskannya, apalagi secara lisan. Bebaskan jiwamu dan ingatlah kitab suci, dan jangan khawatir tentang apapun. Mendengar hal ini, sang gagak emas besar berhenti bertanya dan langsung setuju, memusatkan pikiran dan jiwanya untuk merenungkan kitab suci. Pada saat ini, Fang Xing juga sedang mengedarkan kerangka kitab suci Tao Tai Sang di antara pikiran dan jiwanya. Menurut dugaannya sebelumnya, setelah memiliki kerangka kitab suci Tao Tai Sang, ia seharusnya dapat menyalin teks kitab suci abadi Tai Sang di dalam pikirannya sendiri. Teks itu awalnya seperti sebuah merek. Setelah tercetak di dalam pikiran gagak emas agung, teks itu dapat dipahami, tetapi tidak dapat diteruskan kepada orang lain. Akan tetapi, karena ia memiliki kitab suci Tao Tai Sang, maka teks itu tidak termasuk dalam daftar ini. Tepatnya, ia dapat memahami semua metode penciptaan yang berasal dari kitab suci Tao Tai Sang. Tubuhku seperti bumi, dimurnikan oleh matahari dan bulan, ditempa oleh bintang-bintang, kehidupan tak berujung dan kehancuran tak berujung. Benar saja, setelah mengaktifkan kesadaran spiritualnya, dia bisa merasakan bahwa kesadaran spiritual yang dilepaskan oleh gagak emas besar berisi beberapa kitab suci. Bahkan samar-samar seolah-olah dia mendengar suara hikmat, melantunkan kitab suci dengan lembut di benak Fang Xing. Untuk sesaat, Fang Xing hampir gila, dengan rasa pencerahan tiba-tiba di benaknya. Dia merasa bahwa setelah membentuk pil, beberapa misteri yang tidak dapat dia pahami terpecahkan. Pada saat ini, kitab suci itu bagaikan cahaya matahari dan bulan, langsung menyinari tubuh Fang Xing, sangat jernih dan setiap detailnya terlihat jelas. Pada saat ini, Fang Xing memahami tubuhnya sendiri seperti punggung tangannya, hingga ke detail terkecil. Harus dikatakan bahwa cedera kali ini terlalu parah, karena tubuh baru saja menahan kekuatan yang jauh melampaui batas, sehingga terluka parah. Ini juga menyebabkan kekurangan tubuh Fang Xing terungkap. Pada saat ini, dengan membandingkannya dengan kitab suci abadi, dia memahami setiap inci kekurangannya.
Bahkan dapat dikatakan bahwa secara tidak sadar, sirkulasi ki dan darah telah merujuk pada deskripsi dalam kitab suci. Dalam sekejap, ki dan darah yang kuat terjalin menjadi kekuatan asli yang agung, yang benar-benar memaksa keluar buih darah yang rusak dari tubuh. Pada saat ini, dunia luar terpantul di permukaan tubuh Fang Xing. Tiba-tiba, darah kotor mengalir keluar, yang sangat mengerikan. Bandit kecil, aku baru saja teringat kitab suci, bisakah kau merasakannya? Setelah membaca kitab suci, si gagak emas besar berbalik dan tiba-tiba ketakutan hingga melihat penampakan ini. Bulu kuduknya berdiri. Apakah cederanya bertambah parah? Untuk sesaat, dia dipenuhi kecemasan dan memiliki perasaan yang sangat rumit. Meskipun dia pernah bertengkar dengannya ketika mereka bertemu, bagaimanapun juga, ini adalah pria yang berani masuk jauh ke dalam Black Abyss untuk menyelamatkannya. Mungkinkah dia terluka parah dan akan mati? Kita harus mengirimnya ke Lone Blade Mountain sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, burung gagak emas besar tiba-tiba melaju lagi, melesat menembus kehampaan bagaikan kilat, dan melesat menuju Gunung Pedang Tunggal. Gunung Qingqiu membantu pengadilan Ibel dalam menangkap tawanan Ibel yang melarikan diri. Semua Ibel harus menunjukkan wujud asli mereka dan bersembunyi, kalau tidak, kami akan membasmi mereka tanpa ampun. Tepat ketika mereka hendak bergegas menuju Gunung Pedang Tunggal dengan mulus, mereka tiba-tiba mendengar seseorang berteriak di depan mereka, dan kemudian mereka dapat melihat dengan mata terbuka bahwa hampir 1000 prajurit dan Jenderal Ibel bersenjata lengkap sedang menunggangi awan di langit di depan, langsung menutup pegunungan sejauh ratusan mil. Dengan cermin Jianzhen yang tergantung tinggi di langit, beberapa tetua dengan aura kuat turun dari langit, dan dengan kesadaran spiritual mereka yang meluas, mereka benar-benar membuat penghalang dalam secangkir teh. Gunung Qingqiu ini benar-benar sampah. Apakah pengadilan Ibel milik mereka? Mereka sangat peduli tentang hal itu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ketika burung gagak emas besar melihat hal itu, ia langsung merasa sangat marah hingga giginya gatal. 8 urat nadi Ibel kuno tidak semuanya berada di sekitar pengadilan Ibel, tetapi berada pada jarak yang berbeda. Lokasi Gunung Qingqiu kebetulan berada di antara Gunung Guren dan pengadilan Ibel. Ketika Gunung Qingqiu menerima berita tentang perubahan di penjara jurang hitam, ia tidak menyangka reaksinya akan begitu cepat. Ia dengan cepat mengerahkan pasukan di sekitar wilayahnya sendiri untuk membantu pengadilan Ibel menangkap buronan itu, tetapi menghalangi jalan gagak emas besar. Dia menoleh ke arah Fang Xing yang sedang berbaring telentang, hanya untuk melihat bahwa dia bersikap tertutup dan pendiam, yang membuatnya semakin gugup. Kita hanya bisa kembali ke Gunung Fusang dulu. Peti mati abadiku masih tersembunyi di kaki Gunung Fusang. Ada 2 biji teratai darah di dalamnya yang kusimpan untuk berjaga-jaga. Aku tidak tahu mengapa luka bandit kecil ini semakin parah. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah kembali ke Gunung Fusang, memasukkannya ke dalam peti mati abadi, dan memberinya makan dengan biji teratai darah, otang pembawa sial, dasar orang menyebalkan kecil, sebaiknya kau tidak mati. Tuan Dajin tidak ingin berutang nyawa padamu. Memikirkan hal ini, Big Golden Crow mengambil keputusan, mengubah arah tanpa peringatan, dan bergegas menuju Gunung Fuso. Lagi pula, ia lahir di pengadilan Ibel, jadi ia tahu bahwa tidak ada halangan apapun ke arah Gunung Fusang dari sini. Wus! Burung gagak emas besar itu merasa khawatir, segera bergerak maju dan langsung menuju Gunung Fusang. Siapa yang terbang dari langit itu? Tengzu sedang dalam darurat militer, dan melarikan diri dari langit tidak diperbolehkan. Segera berhenti dan tanyakan. Setelah terbang sejauh 1000 mil, si gagak emas besar berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan sosoknya, tetapi bagaimanapun juga, dia bukanlah Fang Xing. Dia tidak memiliki teknik penyembunyian napas yang diajarkan oleh pedang ajaib untuk menyembunyikan napas dan sosoknya. Selain itu, dia khawatir luka Fang Xing akan semakin parah, jadi dia meningkatkan kecepatannya sambil bergegas. Setelah terbang sejauh 1000 mil, dia tiba-tiba melihat beberapa tim prajurit Ibel berpatroli di udara. Di antara mereka, Jenderal Ibel menemukan bayangan si gagak emas besar dan segera berteriak. Bandit kecil, kau masuk ke penjara jurang hitam untuk menyelamatkan Tuan Jin, jadi Tuan Jin akan mempertaruhkan nyawanya untukmu hari ini. Ketika burung gagak emas besar melihat ini, tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin dan dia membuat keputusan secara diam-diam. Tidak hanya tidak berhenti, tetapi tidak lagi bersembunyi dan langsung terbang ke langit, mengepakkan sayapnya, dan langsung mempercepat kecepatannya, berubah menjadi kilatan emas, bergemuruh dan merobek langit malam, bergegas menuju Gunung Fuso. Di depannya, tim tentara Ibel telah bergegas untuk menghentikannya, tetapi kecepatannya terlalu cepat, seperti kilatan petir, dan sebelum kedua tim tentara Ibel mengepungnya, ia memanfaatkan kesempatan untuk keluar. Cepat beri peringatan, ada yang menerobos masuk ke formasi, cepat hentikan mereka. Para prajurit Ibel yang berpatroli terkejut dan segera membunyikan alarm. Dalam sekejap,
3 prajurit Ibel yang berpatroli dalam jarak 1000 mil berkumpul di sini. Sekelompok prajurit Ibel yang berada 30 mil di depan Great Golden Crow melihat kilat emas menyambar ke arah mereka dengan kecepatan yang sulit untuk dikejar, jadi mereka semua menggunakan senjata sihir mereka untuk memasang jaring untuk menghalangi Great Golden Crow di udara, dan mereka benar-benar ingin menangkap Great Golden Crow dari udara. Hari ini, aku, Tuan Jin, menjadi gila untuk pertama kalinya. Siapapun yang berani menghentikanku akan dibasmi tanpa ampun. Demi menghemat waktu, Big Golden Crow tidak memedulikan hal lain, dan untuk pertama kalinya, sedikit kekerasan muncul di matanya. Jika aku membiarkanmu gagal di sini, kebijaksanaanku yang agung akan hancur. Meskipun mereka biasanya tertawa dan bermain-main, si gagak emas besar, yang mengetahui keseriusan situasi, tiba-tiba menjadi kejam pada saat ini, dengan 2 sinar niat yang kuat di matanya. Menghadapi rintangan dari para prajurit dan Jenderal Ibel di udara di depannya, dia tidak menghindar atau bahkan memperlambat, tetapi mengepakkan sayapnya dan bergegas maju dengan kecepatan yang sangat tinggi, menyebabkan suara siulan seperti guntur. Kita punya dekrit pengadilan Ibel di sini. Siapapun yang masuk tanpa izin ke formasi ini akan dibasmi tanpa ampun. Para prajurit Ibel di depan masih berteriak, dan 16 dari mereka masing-masing menyebarkan jaring ajaib, yang terhubung lapis demi lapis, dan tampaknya menutupi separuh langit. Di atas jaring ajaib, ada cahaya spiritual tersembunyi, dan ada juga kait tajam. Para pembudidaya Ibel biasa akan langsung terjerat jika mereka menyentuhnya. Jaring ajaib tidak hanya akan menyerap kekuatan spiritual dari tubuh, membuat pembudidaya yang terperangkap tidak mungkin melepaskan diri, tetapi duri-duri pada jaring juga akan mengebor ke dalam daging dan menguncinya dengan erat. Jaring besar semacam ini adalah standar pengadilan Ibel, digunakan untuk menangkap buronan biasa, dan bahkan dapat menangkap mereka dalam jumlah besar sekaligus. Namun, burung gagak emas besar itu juga menjadi kejam saat ini, dan ketika ia menerjang maju, ia tidak menahan diri, dan diam-diam mengerahkan seluruh darah dan energinya. Bulu-bulu emas di tubuhnya benar-benar memancarkan kilau merah samar saat ini. Setiap bulu tampaknya telah menjadi pedang tajam saat ini. Satu demi satu, mereka menutupi permukaan tubuh, seolah-olah mereka telah membentuk baju besi emas merah darah yang tidak bisa dihancurkan. Fang Xing, yang berada di punggungnya, diikat oleh tali yang terbuat dari cahaya keemasan, dan tubuhnya ditutupi oleh bulu-bulu emas, dengan lapisan perlindungan di punggungnya. Sudah kubilang, siapapun yang menghalangi jalan Tuan Jin akan dibasmi tanpa ampun. Berlari cepat menuju Perancis terbuka, burung gagak emas besar itu mengeluarkan teriakan yang mengguncang langit. Pada saat ini, sekelompok prajurit Ibel yang menghalangi kehampaan berteriak serempak dan melemparkan jaring sihir. Menghadapi jaring ajaib yang membuat banyak pembudidaya Ibel gemetar ketakutan, gagak emas besar tidak menghindar atau menghindar, tetapi malah menabraknya secara langsung. Dengan suara Swiss, tubuhnya yang ramping menghantam jaring secara langsung. Momentum maju begitu cepat hingga benar-benar menghancurkan jaring ajaib yang ditempa dengan baik. Duri-duri pada jaring menciptakan percikan kecil pada bulunya, tetapi tidak ada satupun yang menembus dagingnya. Apakah ini yang salah kulihat? Adegan ini tidak hanya membuat para prajurit Ibel terhuyung-huyung karena terkejut, tetapi bahkan Jenderal Ibel di tahap tengah inti emas yang duduk di dekatnya tersentak ketakutan. Namun, reaksinya juga cepat. Dalam sekejap, dia telah mengorbankan tengkorak dengan tangan belakangnya. Di udara, cahaya hijau bersinar terang, dan 2 bola api hantu terbang keluar dari 2 mata kosong dan langsung menuju ke belakang gagak emas. Jangan ganggu aku lagi. Burung gagak emas besar itu tampak memiliki mata di punggungnya. Ia mengeluarkan raungan marah dan tiba-tiba berbalik. Ia mengepakkan sayapnya yang besar di udara, dan itu seperti angin kencang yang bertiup di udara, yang meniup 2 api hantu itu. Kemudian ia mencengkeram, dan cakar baja hitamnya lebih tajam dari senjata ajaib. Setelah beberapa suara berderak, ia benar-benar mematahkan setengah dari tengkorak itu. Ia menancapkan cakarnya ke tengkorak itu dan melemparkannya ke Jenderal Ibel ramuan emas sebagai senjata. Ia berputar di udara dengan momentum yang sangat mengejutkan. Engah! Jenderal Ibel Jindan tidak dapat menghindar dan terkena serangan langsung. Wajahnya langsung pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ramuan emas dan tubuh fisik? Jenderal Ibel Jindan ini terluka, dan pikiran pertamanya adalah dia tidak ingin mempercayainya. Namun, ketika omannya terdengar, gagak emas besar itu sudah melarikan diri. 2 prajurit Ibel yang dengan bodohnya berdiri di depannya dihancurkan menjadi pasta daging oleh sayapnya. Seseorang sedang menerobos, orang-orang barat, harap perhatikan untuk menghentikan mereka. Jenderal Ibel Jindan tidak mau menyerah, jadi dia mengeluarkan senjata sihir transmisi suara dan mulai meraung. Ledakan, burung gagak emas besar terbang ke depan dengan mata merah, dan suara angin yang dibawanya hampir seperti guntur, yang dapat terdengar jelas hingga 10 mil jauhnya.
Pada titik ini, ia tahu dirinya telah terekspos, jadi ia berhenti berbicara dan memaksakan diri keluar. Namun, hal ini juga menarik lebih banyak prajurit Ibel untuk berkumpul seperti kilat. Ada orang yang menghalanginya di depan dan mengejarnya dari belakang, itu hampir menjadi jalan buntu. Namun, gagak emas besar juga menunjukkan kekuatan tubuh fisiknya saat ini. Ia terbang dan menggunakan dirinya sebagai senjata ajaib, menghancurkan segalanya. Jaraknya ribuan mil, tetapi ia berhasil menerobos 5 rintangan. Kecepatannya luar biasa cepat. Meskipun para prajurit Ibel tahu bahwa ia akan datang, sebagian besar dari mereka tidak punya waktu untuk secara akurat mengatur pertahanan di sepanjang jalur terbangnya. Mereka yang berhasil menghentikannya tidak dapat menghentikan tubuhnya, yang lebih kuat dari besi hitam. Akan tetapi, meski begitu, Big Golden Crow merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Mengapa ada begitu banyak prajurit Ibel di arah ini? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memancarkan cahaya yang tajam di matanya saat terbang di udara, sambil berpikir secara diam-diam ngomong-ngomong, banyak dari mereka yang tidak berpatroli di sini sama sekali, tetapi langsung menuju Gunung Fusang, dan mereka berbalik untuk menghentikanku. Namun untungnya, kita akan segera mencapai Gunung Fusang, bandit kecil, Tuan Jin telah melakukan ini, dan dia harus bersikap adil kepadamu. Setelah menerobos beberapa garis pertahanan, meskipun sudah ada beberapa bekas luka di tubuhnya, dan darah menetes, ia tampak sangat menakutkan, tetapi di depannya, pegunungan Fusang merah muncul. Di belakangnya, para prajurit Ibel yang paling banyak mengejarnya juga tertinggal hampir 100 mil. Dengan cara ini, ia dianggap telah lolos dari pengejaran dan mengulur waktu. Setidaknya perampok kecil di punggungnya bisa diselamatkan. Siapa ini? Bersuara ribut di tengah malam sampai-sampai orang-orang tidak bisa tidur. Di tebing Gunung Fusang yang tenang, langit berbintang dan pegunungan yang awalnya damai hancur oleh angin kencang yang dibawa oleh burung gagak emas besar yang terbang cepat. Angin kencang itu seperti guntur yang teredam, menggelegar di atas lembah. Hal ini membuat jengkel seorang lelaki tua dengan wajah penuh alis dan janggut, tingginya kurang dari 3 kaki, yang merangkak keluar dari tanah, bersandar pada kruk, mengangkat alisnya yang menghalangi matanya, dan menatap ke langit. Jenis kelamin. Burung gagak emas besar itu terbang tergesa-gesa, lalu berhenti tiba-tiba, mendarat di tanah dengan keras, membuat lubang besar di batu merah yang keras itu. Setelah itu, burung gagak itu tidak punya waktu untuk mengenang atau menjelaskan, dan langsung meletakkan Fang Xing yang tidak sadarkan diri di kaki Genbo, dan berkata dengan cemas, tolong bantu aku memasukkan orang ini ke dalam peti mati misterius yang kutinggalkan di guamu. Ada 2 biji teratai darah di dalam peti mati itu. Beri dia 1 sekarang dan simpan yang satunya untuknya. Ingat, jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Aku pergi dulu. Sambil berkata demikian, dia melompat lagi dan bersiap melarikan diri. Ia tahu dalam hatinya bahwa ia telah terbongkar. Belum lagi berapa banyak orang yang ingin menangkapnya, ia telah membasmi banyak prajurit Ibel hanya dengan melarikan diri. Dosanya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Jika ia tidak ingin menyakiti Fang Xing dan orang-orangnya sendiri, ia hanya bisa terus melarikan diri dan memimpin para pengejar ke gurun matahari terbenam. Dengan begitu, bahkan jika ia ditangkap dan dibawa kembali ke penjara Black Abyss, ia tidak akan melibatkan orang menyebalkan kecil itu. Yang lebih menggembirakan adalah Fang Xing tidak muncul saat dia berbaring telentang, dan yang lain tidak tahu bahwa dia bersamanya. Dengan cara ini, dia bisa meninggalkannya di Gunung Fuso untuk menyembuhkan luka-lukanya, sehingga dia tidak akan terlambat untuk mengikutinya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Oh, Xiao Liuxi, kamu sudah kembali. Kemana saja kamu selama ini? Roh pohon tua itu sulit mendengar dan lambat berpikir. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa putra keenamnya telah dikurung di penjara jurang hitam selama beberapa bulan. Dia tidak menunjukkan kegembiraan saat melihatnya kembali. Dia berjalan perlahan dengan kruknya dan melihat ke tanah. Dia melihat Fang Xing, yang tidak sadarkan diri dan berlumuran darah. Dia tampak terkejut dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Oh, bagaimana anak ini bisa mati begitu tragis?" Sang gagak emas agung terdiam dan meninggikan suaranya, dia belum mati. Genbo, taruh dia di peti mati itu. Setelah mendengar ini, Genber menghela napas dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, hampir busuk, tetapi harus dikubur dalam peti mati. Jinwu terkejut dan berteriak, ya ampun Genbo. Aku tidak memintamu untuk menguburku, aku memintamu untuk memasukkanku ke dalam peti mati. Apa, memasukkanku ke dalam peti mati? Genbo murka dan mulai memukulinya dengan tongkatnya. Orang menyebalkan kecil, orang tua itu belum mati, beraninya kau mengutukku untuk tidur di peti mati. Saat Genbo dari Gunung Fuso marah, dia bisa mengalahkan siapapun. Dari pemimpin suku Wugumu hingga Jin Lianhua dan Wu Sang-er, dan bahkan mantan kebanggaan klan Jinwu dan Wu Yidian yang sekarang gila, tidak ada seorang pun yang tidak berani dia kalahkan. Dan mereka yang dipukul tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun,
Genbo telah hidup terlalu lama, begitu lama sehingga sulit untuk dihitung. Setiap generasi Jinwu memanggilnya Genbo, tetapi sebenarnya, mengatakan bahwa dia adalah leluhur dari garis keturunan Jinwu adalah pernyataan yang meremehkan. Namun bagi Big Golden Crow saat ini, ia bagaikan orang putus asa yang bertemu dokter yang lambat, dan ia benar-benar berada dalam dilema. Ia ingin sekali menggiring para pengejarnya, dan ia merasa ada yang salah dengan tubuh fisik Fang Xing, jadi ia ingin sekali memasukkannya ke dalam peti mati abadi dan memberinya biji teratai darah untuk menyembuhkan lukanya. Sayangnya, pendengaran Genbo kurang baik dan ia menjadi marah. Ia mengangkat tongkatnya dan memukulnya. Ia tidak berani menghindar, dan dipukul 2 kali. Ia begitu marah hingga mengepakkan sayapnya. Genbo, mengapa kau berkelahi saat ini? Kau benar-benar ingin membasmiku. Kau ingin membasmiku. Aku akan menghajarmu sampai mati, dasar orang menyebalkan kecil. Genbo meloncat-loncat dan memukul lebih keras lagi, tongkatnya menghantam sayap burung gagak emas besar itu. Sepupu, apakah itu kamu? Benarkah kamu? Bagaimana kamu bisa keluar? Apakah pencuri itu yang menyelamatkanmu? Tepat saat ia merasa cemas, tiba-tiba ia mendengar suara terkejut. Ia melihat seekor burung gagak emas yang 2 ukuran lebih kecil darinya terbang keluar dari pegunungan. Ia mendarat di tanah dan berubah menjadi seorang gadis cantik dalam balutan gaun emas. Ada keterkejutan di matanya. Ia berlari tergesa-gesa, tampak sangat bahagia, namun sedikit tidak percaya. Itu adalah sepupunya, Wu Sanger. Sang-er, kau datang tepat waktu. Aku telah menyembunyikan peti mati abadi di Gua Genbo, dan ada 2 biji teratai darah di dalamnya. Aku harus pergi sekarang karena ada banyak orang yang mengejarku. Jangan bertanya, dengarkan saja aku. Setelah aku pergi, kau harus segera menurunkan orang menyebalkan kecil ini, memasukkannya ke dalam peti mati, memberinya biji teratai darah, lalu menaruh 1 lagi di dadanya, lalu menutup peti matinya. Kata gagak emas besar itu buru-buru dan memasukkan Fang Xing ke dalam pelukan Wu Sang-er. Melihat Fang Xing berlumuran darah, Wu Sang terkejut dan bertanya, bagaimana dia bisa mati begitu tragis. Burung gagak emas besar itu terdiam dan berkata, aku belum mati, tetapi jika kau terus berbicara, aku akan mati. Setelah berkata demikian, ia melebarkan sayapnya dan hendak terbang menjauh, tetapi Genbo mengaitkan cakarnya dengan tongkat jalannya, melompat-lompat dan mengumpat dasar orang menyebalkan kecil, katakan padaku dulu, bagaimana caramu membasmiku. Kalau kau tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Jinwu takut menjatuhkan Genbo, jadi dia harus menghentikan momentumnya untuk terbang ke langit. Selama penundaan ini, dia tiba-tiba mendengar guntur dan kilat, dan awan gelap bergulung dari langit. Mereka tidak datang dari arah yang sama, tetapi dari semua arah pada saat yang sama, mengelilingi langit di atas Gunung Fusang. Teriakan keras datang dari balik awan di utara tahanan yang melarikan diri dari Heiyuan, kemana kamu ingin pergi? Sudah berakhir, Genbo, kau benar-benar membasmiku. Hati Da Jinwu tiba-tiba hancur. Para pengejar telah tiba dan tidak akan mudah untuk melarikan diri. Saat ini, langit berbentuk setengah lingkaran, mengelilingi tebing. Di arah lain, ada awan hitam samar yang bergulung di langit. Agaknya, seseorang telah pergi ke belakang untuk mencegah Golden Crow melarikan diri. Di belakangnya, sosok para pengejar terlihat samar-samar di awan hitam. Kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya ibel yang kuat yang mengenakan baju besi hitam dan jubah merah di punggung mereka. Hanya ada 3 atau 4 tim prajurit ibel yang mengenakan baju besi standar penjara jurang hitam atau pengadilan ibel, yang jumlahnya kurang dari 10% dari banyak pengejar. Aku heran kenapa kalian mengejarku begitu dekat, ternyata kalian begitu peduli padaku. Melihat hal ini, si gagak emas besar tidak lagi terburu-buru untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia berteriak dengan marah dan melihat sekeliling dengan saksama, menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang gerbang penjara Black Abyss terbuka, ibel dan monster melarikan diri kemana-mana dan sulit ditangkap. Penjara Black Abyss dan bahkan pengadilan ibel lebih peduli tentang pelarian dan keberadaan beberapa ibel penting, jadi mereka tidak punya banyak energi untuk fokus padanya. Namun, Hei Muling lebih khawatir tentang pelariannya, jadi mereka segera mengirim orang ke daerah Gunung Fusang untuk mengawasinya, dan mereka menemukan Golden Crow yang melarikan diri. Ada pergerakan yang tidak biasa di penjara Black Abyss, dan para ibel telah melarikan diri. Pengadilan ibel telah mengeluarkan dekrit, dan semua pembuluh darah ibel telah mengirim orang untuk membantu menangkap mereka. Kami di Blackwood Ridge hanya mengikuti perintah pengadilan ibel. Haha, mungkinkah kau dalang di balik pelarian para ibel? Sosok putih melangkah keluar dari awan hitam. Ternyata itu adalah seorang wanita yang mengenakan baju besi perak, memegang pedang besar, dan menunggangi banteng hitam setinggi 3 meter. Dia tampak berusia 30-an, dengan penampilan yang anggun dan menawan. Ketika dia melihat Big Golden Crow, matanya menampakkan kebencian tanpa ada yang disembunyikan. Meskipun suaranya tidak keras,
kata-katanya tidak sopan. Begitu mereka bertemu, dia ingin mengenakan topi besar pada Big Golden Crow. Namun, ucapannya yang biasa saja mengejutkan si gagak emas besar. Meskipun dia bukan dalang, dalang itu ada di dekatnya. Dasar jalang, kenapa kau berkata begitu baik? Aku hanya mendapat sedikit masalah, tapi kalian berhasil membuatnya menjadi kasus yang kuat dan mengurungku di penjara Black Abyss. Bukankah kalian yang berada di balik semua ini? Aku tahu itu karena aku membasmi orangmu, tapi itu juga karena dia membasmi ayahku. Wajar saja bagiku untuk membalas dendam padanya. Si gagak emas besar bukanlah orang yang mudah dihadapi, jadi ia mulai mengumpat. Kamu masih berani menyebutnya. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membasminya, datanglah dan cicipi pisau besar di tanganku. Ketika wanita berbaju zirah putih itu mendengar perkataan itu, alisnya tiba-tiba terangkat, dia berteriak keras dan hendak menerjang ke arah Jinwu dengan pedang di tangannya. Nyonya Jiumu, tunggu sebentar, biarkan kami melakukannya untuk Anda. Di belakang wanita berbaju putih itu, beberapa pembudidaya ibel berbaju hitam bergegas keluar pada saat yang sama, masing-masing menggunakan sihir mereka sendiri untuk memasang jaring guna menangkap pembudidaya ibel itu. Namun, mereka tidak berani membiarkan wanita berbaju putih itu melakukannya sendiri, karena mereka semua tahu bahwa dia dan gagak emas besar saling dendam karena telah membasmi suaminya, dan mereka takut bahwa dia benar-benar akan membasmi gagak emas besar ketika tidak ada yang memperhatikan. Bagaimanapun, demi Hei Muling, mereka telah mencapai kesepakatan dengan klan serangga berkepala 9, dan gagak emas besar harus tetap hidup. Kau seorang buronan yang berani, mengapa kau tidak menyerah? Dalam sekejap, 3 pembudidaya ibel di tahap akhir jin dan menyerang, langsung menuju ke arah Big Golden Crow. Tatapan mata Big Golden Crow pun berubah dingin, dia pun diam-diam menoleh ke arah kiri mereka, bersiap untuk memaksa keluar dari sana. Satu-satunya harapannya sekarang adalah setelah dia melarikan diri, dia bisa mengalihkan perhatian orang-orang ini dan mencegah mereka melihat Fang Xing. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari Gunung Fusang, dan awan api kemasan yang membara terlihat dengan cepat menyapu, mewarnai langit malam menjadi merah. Di antara awan api, seekor gagak emas besar terbang dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun masih jauh, ia telah membuka mulutnya dan memuntahkan api merah sepanjang puluhan kaki, seperti cambuk api, yang langsung memaksa mundur ketiga lelaki tua berpakaian hitam itu. Siapa yang berani masuk ke Gunung Fusangku dan mengambil orang? Pengunjung itu tiba di depan Big Golden Crow dalam sekejap, meraung dengan marah, terbang di udara, dan menghadapi monster di Hei Muling. Paman, Da Jinwu tertegun sejenak dan menyadari bahwa ini adalah pamannya Wugumu. Aku akan menghalangimu di sini. Cepat pergi ke gunung belakang dan keluar dari pengepungan di bawah perlindungan 3 tetua. Jangan kembali sebelum mencapai Nas Chen Sol. Wugumu segera mengirimkan pikiran ilahi kepada gagak emas besar, tetapi dia tidak melihatnya. Dia hanya menatap tajam ke arah monster di Hei Muling. Ketika burung gagak emas besar mendengar ini, dia sedikit tertegun dan mulai ragu-ragu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Wugumu, orang ini adalah buronan dari penjara Black Abyss. Kita punya dekrit pengadilan ibel di sini. Apakah kau ingin menentangnya secara terang-terangan? Para monster di Hei Muling menjadi geram saat melihat ini, dan berkumpul bersama untuk melancarkan serangan. Memangnya kenapa kalau dia pelarian dari penjara jurang hitam? Memangnya kenapa kalau dia adalah titah dari pengadilan ibel? Aku punya ordo abadi ibel di sini, tidak bisakah itu menyelamatkan nyawa keponakanku? Wugumu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia melebarkan sayapnya dan sebuah token ungu emas dengan bentuk kuno terbang ke udara. Token itu bersinar terang di udara, dan tampaknya menyampaikan semacam konsepsi artistik abadi kuno, yang membuat orang ingin memujanya. Ordo Ibel Abadi. Ordo Ibel Abadi Klan Gagak Emas. Ketika para monster di Hei Muling melihat ini, tatapan mereka semua tajam, seolah mereka ketakutan dengan perintah tersebut, dan tidak seorang pun berani menjawab sedetik pun. Ordo Peri Ibel diwariskan oleh leluhur Peri Ibel dari Klan Gagak Emas. Ordo ini sendiri bersifat ilahi dan memiliki nilai untuk mengajukan permintaan ke pengadilan ibel. Oleh karena itu, secara logis, Wugumu benar-benar memiliki kekuatan untuk melindungi keponakannya saat ini. Yang lebih penting, menghadapi Ordo Peri Ibel, bahkan ibel yang brutal dan kejam tidak berani menyerang Gunung Fusang saat ini, karena takut membangkitkan kemarahan klan ibel. Ordo Abadi Ibel secara alamiah memenuhi syarat untuk membantu keponakanmu lolos dari hukuman, tetapi kau tidak bisa membiarkannya tinggal hanya karena kau berkata begitu. Pengadilan ibel memiliki hukumnya sendiri. Semua buronan harus ditangkap dan dibawa kembali ke penjara jurang hitam untuk ditindaklanjuti. Jika kau ingin membantunya lolos dari hukuman, kau harus menunggu sampai pengadilan ibel menangani kerusuhan ini, dan kemudian mendiskusikannya dengan 10 tetua. Jadi, biarkan aku membawanya kembali sekarang, untuk menghindari kejahatan yang lebih besar. Tepat saat monster-monster di Hei Muling ragu-ragu,
Tiba-tiba terdengar suara yang jelas dari kejauhan, dan cahaya redup muncul di langit malam yang jauh. Seorang lelaki tua berjubah hijau, dengan wajah persegi dan sikap abadi, memiliki jepit rambut hitam yang disisipkan secara diagonal di kepalanya. Jubah hijaunya tidak ternoda oleh setitik debu pun, dan dia duduk di punggung seekor sapi putih dengan senyum di wajahnya, dan perlahan berjalan mendekat. Ini, leluhur Yuanying dari keluarga Taixi. Para monster di Heimuling awalnya terkejut, lalu bergembira. Mereka semua membungkuk dan memanggilnya leluhur. Terutama wanita berbaju besi putih, dia berlutut langsung dan berkata, salam untuk leluhur kedua. Dia awalnya adalah keturunan kolateral dari keluarga Taixi dan manusia berdarah murni. Namun kemudian, atas pengaturan keluarga Taixi, dia menikahi Dewa Bermata Sembilan dari Heimuling. Dewa Bermata Sembilan adalah pembudidaya ibel yang dibasmi oleh gagak emas besar. Dengan cara ini, lelaki tua di atas banteng putih itu adalah tetuanya. Wajah Wugumu, pemimpin suku Jinwu di Gunung Fusang, berubah drastis, dan bahkan tangan yang memegang ordo peri ibel mulai bergetar. Adapun gagak emas besar, dia sangat terkejut hingga matanya hampir jatuh. Berpikir dalam hati orang-orang yang dikatakan perampok kecil itu berencana melawanku jauh lebih kuat dari yang kukira. Mereka tidak hanya berhubungan dengan klan serangga berkepala 9, tetapi bahkan klan Taixi juga terlibat. Sekarang tampaknya itu benar, hanya untuk udang kecil sepertiku, bahkan Patriark Yuanying dari klan Taixi datang. Dia tidak muncul selama ratusan tahun. Klan Ibel memiliki komposisi yang kompleks. Ada garis keturunan Ibel kuno yang menurun dan garis keturunan Ibel yang sedang muncul. Namun yang paling istimewa adalah garis keturunan Taixi, karena garis keturunan ini sama sekali bukan klan Ibel, melainkan klan manusia. Hanya saja nenek moyang mereka dekat dengan garis keturunan Ibel, jadi mereka berakar di sini. Setelah 3000 tahun berkembang, mereka telah menjadi keluarga besar di Beiju. Ada leluhur jiwa baru lahir dalam keluarga tersebut, dan kekuatannya sangat besar. Di antara 10 tetua pengadilan Ibel, satu berasal dari keluarga Taixi, yang menunjukkan pengaruh keluarga Taixi di klan Ibel. Keluarga Taixi memiliki hubungan dekat dengan Heimuling. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa Heimuling awalnya didukung oleh keluarga Taixi. Karena status khusus keluarga Taixi, tidak mudah bagi mereka untuk masuk ke 8 Vena Ibel kuno, jadi mereka mendukung Heimuling, kekuatan yang terdiri dari orang-orang berbakat dari klan Ibel, untuk merebut status 8 Vena Ibel kuno. Itu juga membantu mereka untuk membela keluarga Taixi, yang biasanya terlalu rendah hati, di masa depan dan mengurus beberapa hal yang tidak mudah bagi mereka untuk hadapi. Orang yang memberi perintah untuk memenjarakan gagak emas besar di penjara jurang hitam adalah Taixi dan, tetua keluarga Taixi di pengadilan Ibel. Meski begitu, gagak emas agung tidak pernah menyangka bahwa tetua Yuanying dari keluarga Taixi akan datang sendiri menemuinya. Anda harus tahu bahwa di area pengadilan Ibel, para tetua jiwa baru lahir menghargai status mereka dan berlatih dalam pengasingan sebagai persiapan untuk kesengsaraan. Kecuali jika ada acara besar, mereka jarang muncul. Bahkan urusan pengadilan Ibel ditangani oleh 10 tetua di alam Mahayana Inti Emas. Para leluhur dari setiap suku juga merupakan pembudidaya Ibel di alam Inti Emas. Orang-orang tua ini pada dasarnya tidak muncul dengan mudah kecuali untuk mengurus anak-anak di rumah dan melatih generasi muda. Namun kini, leluhur Yuanying dari keluarga Taixi yang lebih misterius dari para tetua Yuanying biasa, ternyata telah datang ke Gunung Fusang. Pemimpin suku Golden Crow, Wugumu, bahkan lebih pucat. Menghadapi seorang kultivator Naschen Soul, itu tidak berguna bahkan jika dia memegang Demon Immortal Order. Haha, apakah ketua Jinwu menganggap perkataanku masuk akal? Leluhur tua Taixi menunggangi seekor lembu putih dan perlahan-lahan sampai di depan Gunung Fusang. Ia berhenti dan bertanya sambil tersenyum. Ini, ada cerita tersembunyi lain di balik masalah ini. Mohon maafkan saya, senior. Saya, pewaris garis keturunan Golden Crow, tidak boleh memasuki penjara Black Abyss lagi. Wugumu mengambil keputusan dan berteriak dengan suara yang dalam. Hanya dalam waktu kurang dari 10 hari, 2 ibel jiwa baru lahir datang ke Gunung Fusang satu demi satu, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Tetapi meskipun dia merasa tidak berdaya, dia juga semakin merasa bahwa dia harus menjaga keponakannya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah harapan masa depan Gunung Fuso. Dia sudah lama sangat kecewa dengan putranya dan tidak punya harapan sama sekali. Oh, Ketua Jinwu tidak setuju dengan apa yang aku katakan. Patriark Taixi tidak menyangka bahwa pemimpin Golden Crow akan menolak. Dia sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum tapi ini bukan terserah padamu. Sambil terkekeh, dia berada di atas lembu putih itu dan mengulurkan tangannya langsung ke arah Gunung Fusang untuk meraihnya. Telapak tangannya diarahkan ke gagak emas besar yang hendak menyelinap ke arah gunung belakang. Kecepatan telapak tangan ini tampaknya tidak terlalu cepat, tetapi membuat semua orang merasa tidak ada cara untuk melarikan diri atau lari darinya.
Mereka menyaksikannya meraih formasi Gunung Fusang dengan telapak tangannya dan meraih gagak emas. Pemimpin suku gagak emas, Wu Sang-er, dan bahkan gagak emas besar sendiri, tidak dapat berpikir untuk melawan di bawah telapak tangan ini. Namun, tepat saat telapak tangan itu hendak meraih gagak emas besar, seorang lelaki tua tiba-tiba melompat di tengah jalan, melambaikan tongkatnya untuk menghalangi tangan besar itu. Itu adalah roh pohon tua Genbo, yang tingginya kurang dari 3 kaki. Dia benar-benar melompat saat ini. Dia tampak sangat marah, mengembungkan janggutnya dan melotot, dan berteriak, dari mana kamu datang? Kamu ingin memaksa masuk ke Gunung Fusang tanpa memberi tahuku. Apakah kamu pikir aku ini hiasan? Ketika orang ini muncul, orang-orang di sekitarnya memiliki pikiran dalam benak mereka yang tidak masuk akal dan aneh. Dibandingkan dengan tangan besar Patriark Taisi, lelaki tua ini sangat pendek sehingga dia bahkan tidak sebesar jari-jari yang lain. Sepertinya dia bisa diterbangkan oleh satu napas. Aura di tubuhnya seperti lilin yang tertiup angin, yang dapat habis kapan saja. Aku takut monster yang lebih kuat dapat menerkamnya dan memakannya. Tetapi dia berani melompat keluar dan menghalangi jalan saat ini. Siapakah orang tahu ini? Patriark Taisi tidak menghancurkannya secara langsung, mungkin karena dia pikir dia terlalu lemah dan terlalu lemah untuk menyerangnya secara langsung. Untuk menghindari memengaruhi identitasnya, dia berhenti sebentar dan bertanya. Roh pohon tua itu mengayunkan tongkatnya lebih kuat lagi dan berteriak, aku sudah hidup terlalu lama dan sudah lama melupakan nama tauku. Namun, burung gagak yang tinggal di gunung ini telah memanggilku Genbo selama beberapa generasi. Dengan aku di sini untuk mengawasi tempat ini, tidak ada seorang pun yang menerobos masuk ke Gunung Fusang selama puluhan ribu tahun. Dari mana asalmu? Kau tampak familiar. Beraninya kau datang ke sini untuk membuat masalah. Puluhan ribu tahun. Begitu kata-kata ini keluar, Wu Sang-er ingin menutupi wajahnya. Suku Ibel bermigrasi ke utara hanya 3.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Anda memiliki puluhan ribu tahun? Dalam keputusasaan, dia ingin membujuk roh pohon tua itu untuk kembali, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya, dan menatap sepupunya dengan cemas. Apakah aku tampak familiar bagimu, rekan Taois? Aku Taisi Hongmeng. Aku di sini untuk membantu pengadilan Ibel dan menangkap buronan itu. Tolong lepaskan aku. Patriark Taisi mengira roh pohon tua telah melihatnya, jadi dia tersenyum ringan dan bersiap untuk terus menangkap orang itu. Tanpa diduga, roh pohon tua itu tampaknya sama sekali tidak mendengar kata-katanya. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia mengerutkan alisnya dan berteriak, aku mengingatnya, aku mengingatnya. Aku lupa sudah berapa lama itu. Aku memang melihat seorang pendeta tahu mengenakan meriam abu-abu dan menunggangi banteng hijau. Dia adalah karakter yang kuat. Tapi dia menunggangi banteng hijau, jadi bagaimana mungkin kamu, anak kecil, menunggangi banteng putih? Menunggangi banteng hijau. Semua pembudidaya Ibel tercengang, berpikir, bukankah ini leluhur Tao dari ras manusia? Berapa lama orang itu hidup? 100.000 tahun atau beberapa ratus ribu tahun? Itu hanya ada dalam legenda. Roh pohon tua ini pasti sedang membual. Wajah Patriark Taisi juga berubah. Roh pohon tua ini tampak sangat bingung, tetapi ekspresinya mengandung sarkasme tersembunyi. Ternyata sarkasme ini benar-benar mengenai titik lemahnya. Lagi pula, di dunia luar, klan Taisi mereka mengkhianati ras manusia dan membelot ke ras Ibel. Mereka diam-diam dikenal sebagai murtad. Roh pohon tua ini menggunakan kejadian leluhur Tao yang menunggangi banteng hijau untuk menyindir dirinya sendiri. Apakah dia mencoba membawa nasib buruk untuk dirinya sendiri? Kamu sudah sangat tua dan masih ingin bertingkah seperti hantu. Apakah kamu pikir aku tidak berani membasmi siapapun? Merasa sedikit marah, dia mendengus dingin, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengulurkan tangannya untuk menangkap burung gagak emas itu. Setelah meraihnya dengan telapak tangannya, dia tidak lagi peduli dengan lelaki tua itu. Jika dia berani menghentikannya, dia akan terbasmi oleh sisa kekuatannya. Hei, bocah, kau mau mengambil seseorang dengan paksa tanpa mengatakan sepatah kata pun. Itu keterlaluan. Apa kau tidak menghormatiku, seorang lelaki tua? Roh pohon tua Genbo sangat marah. Dia mengayunkan tongkatnya dan berteriak, seolah-olah dia ingin bertarung dengan leluhur Taisi lagi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Jika kau berani mengulurkan tangan ke Gunung Fusang, aku akan memukul tanganmu. Ketika orang-orang dari Heimuling melihat ini, mereka menganggapnya konyol. Mereka tidak tahu di mana Gunung Fusang menemukan orang menyebalkan seperti itu. Darah dan energinya jelas lemah, dan auranya sangat lemah sehingga dia seperti orang biasa. Beraninya dia berdiri di depan Patriark Taisi. Lihatlah telapak tangan Patriark Taisi. Begitu dia meraihnya, rasanya seperti membalikkan bumi dan langit. Bahkan gunung pun bisa didorong jatuh dan tercabut di bawah telapak tangan ini, belum lagi lelaki tua kecil yang tingginya kurang dari 3 kaki.
Sebagai perbandingan, dia bahkan tampak lucu. Paman Gen, tolong minggir. Ketika Wusang Er melihat ini, dia berteriak ketakutan, menurunkan Fang Xing dan hendak bergegas menuju roh pohon tua. Dasar kau binatang tua Taisi, kalau berani menyakiti pamanku Gen, aku akan melawanmu sampai mati. Burung gagak emas besar yang telah memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari kejauhan tidak mau repot-repot melarikan diri saat melihat kejadian ini. Ia mengeluarkan raungan marah dan terbang kembali untuk menyelamatkan. Meskipun Genbo memiliki temperamen yang buruk dan pendengaran yang buruk, dia berpengetahuan luas dan telah mengajarkan Da Jinwu dan Wusang Er seni meramal. Di mata kedua sepupu ini, dia bukan lagi penjaga gunung yang tidak penting, tetapi seorang mentor. Sekarang mereka tentu saja tidak bisa duduk diam dan melihatnya diinjak-injak oleh Patriark Taisi. Terlebih lagi, Da Jinwu juga mengerti bahwa jika Patriark Taisi mengambil tindakan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Daripada melarikan diri puluhan mil dan tertangkap lagi, lebih baik menukar nyawa dengan keselamatan Gunung Fuso. Sayangnya, di bawah telapak tangan Patriark Taisi, bahkan jika mereka bertiga disatukan, mereka akan sekecil lebah atau lalat. Namun, saat ini, saat berhadapan dengan tangan besar itu, Genbo menjadi marah. Lelaki tua yang tampak kurus dan pendek, dengan darah dan energi yang lemah ini, begitu marah hingga alis dan janggutnya berkibar saat melihat Patriark Taisi mencengkeramnya tanpa bertanya apapun. Ini juga emosi manusia. Jika dia tidak menganggap serius lelaki tua ini, dia tidak akan bisa mengendalikan amarahnya, bukan? Akan tetapi, tak seorang pun menyangka bahwa lelaki tua itu akan semakin marah. Saat dia marah, bibit hijau tiba-tiba tumbuh dari udara tipis di belakangnya. Saat ia semakin marah, bibit muda itu malah tumbuh semakin besar, perlahan-lahan menjadi pohon yang tebal dan kuat, menjulang ke langit. Itu belum semuanya. Setelah mencapai ketinggian pohon-pohon yang menjulang tinggi, mereka masih terus tumbuh dan tampaknya akan menembus langit. Meskipun hanya sebuah bayangan, pohon raksasa itu begitu agung dan menakutkan sehingga tampak memancarkan kekuatan mengerikan yang dapat berdiri tegak dan kokoh serta mengatasi kesulitan apapun. Bahkan ada aura waktu kuno dan sunyi yang terpancar dari bayangan pohon itu. Dalam sekejap, tampaknya menghubungkan langit di atas dan gunung serta sungai di bawah, seolah-olah telah menjadi jembatan yang menghubungkan bumi dan negeri dongeng. Makna kuno yang samar menekan alam semesta dan tahun-tahun. Pada saat ini, semua orang, termasuk mereka yang berasal dari Heimuling dan Gunung Fusang, semuanya tercengang. Bahkan Patriark Taisi yang telah menangkap gagak emas besar dengan telapak tangannya pun terkejut dan penuh kecurigaan. Di bagian lain dari negeri Ibel, pada saat ini, banyak sekali master yang menunggangi awan yang mengalir dan menangkap para buronan dari penjara jurang hitam merasa takut dengan aura kuat yang datang dari Gunung Fusang. Mereka menoleh dengan heran dan melihat pohon besar yang tumbuh dengan cepat di barat daya dan berdiri di antara langit dan bumi seperti pilar batu yang menopang langit. Mereka sangat terkejut sehingga mereka bahkan tidak bisa mengucapkan mantra. Saya telah menjaga gunung ini selama puluhan ribu tahun, dan tidak ada seorang pun yang berhasil masuk ke Gunung Fusang untuk menangkap siapapun. Genber sangat marah. Dia mengangkat kruknya dengan kedua tangan dan dengan marah memukul tangan besar itu. 530.